Konglomerat itu memergoki petugas kebersihan melindungi putranya yang cacat dan terperanjat melihat kebenarannya. Jeritan di taman. Pekikan itu merobek kedamaian sore hari, sebuah suara melengking, histeris, dan penuh kebencian yang membuat udara panas tiba-tiba terasa dingin. Tidak ada peringatan atau kata-kata pembuka, hanya ledakan kekerasan di bawah bayangan bunga kembang sepatu merah muda. Lepaskan dia sekarang juga, dasar orang biadab, Kirana membentak dengan wajah terdistorsi oleh amarah yang mencabut semua keanggunannya. Tangannya, yang terawat sempurna, mencengkeram lengan Siti seperti cakar besi. Kukunya menusuk kulit, berusaha menyakiti, mencari darah. Siti, dengan seragam biru mudanya yang bersih dan sarung tangan karet kuning yang masih terpasang, terhuyung mundur, tetapi kakinya menancap di tanah dengan ketegasan yang lahir dari insting bertahan hidup murni. Bukan instingnya sendiri, melainkan insting anak itu. Siti tidak melepaskan kursi roda. Jari-jari bersarung tangannya mencengkeram logam hitam sandaran tangan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga buku-buku jarinya memutih di bawah lateks. Tubuhnya berfungsi sebagai perisai manusia, dinding rapuh dari daging dan tulang yang berdiri di antara amarah ibu tirinya dan keheningan Dani yang ketakutan. "Nyonya, tolong, Anda menyakitinya." Siti memohon dengan suara serak karena takut, tetapi tanpa mundur 1 milimeter pun. Matanya, besar dan gelap, penuh air mata, bukan karena rasa sakit fisik dari cengkeraman Kirana, melainkan karena penderitaan melihat Dani meringkuk di kursinya. Dani, putra majikannya, seorang remaja 14 tahun, yang terlihat jauh lebih kecil karena atrofi kakinya dan beban kesedihan yang sudah lama, tidak mengatakan apa-apa. Dia pucat. Kulitnya hampir transparan di bawah cahaya keemasan senja. Tangannya gemetar di atas lututnya yang tak bergerak. Matanya berpindah dari satu wanita ke wanita lain, seperti bola pingpong dalam pertandingan mematikan. Dia ingin berteriak. Dia ingin membela satu-satunya orang yang tersenyum padanya di rumah besar yang dingin itu, tetapi rasa takut telah menjahit mulutnya. Kirana menariknya lagi, kali ini dengan lebih kasar, mengguncang seluruh tubuh karyawan itu. "Jangan berani-beraninya memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan keluarga saya. Dasar kotor, kelaparan." Kirana meludah sambil membungkuk, menyerbu ruang pribadi Siti dengan parfum mahalnya yang kini berbau bahaya. "Saya melihat Anda, saya melihat apa yang Anda lakukan. Anda seorang pencuri dan pelaku pelecehan. Bukankah begitu?" Siti berteriak, menggelengkan kepala dengan panik, merasakan lengannya terbakar di tempat Kirana meremasnya. "Saya hanya merapikan selimutnya." Dia kedinginan. Bohong. Kirana tertawa kecil, kering, dan kejam. "Di iklim seperti ini tidak ada dingin. Anda menyentuhnya. Anda memasukkan tangan kotor Anda ke tempat yang tidak seharusnya. Mencari apa yang bisa Anda curi dari orang cacat malang yang tidak bisa membela diri." Kata orang cacat menghantam Dani lebih keras daripada tamparan apapun. Anak itu menundukkan kepalanya, menatap lantai keramik batik, berharap menghilang, berharap bumi menelannya. Siti melihat gerakan itu. Dia melihat jiwa anak itu sedikit lebih hancur, dan itu memberinya kekuatan tak terduga. Dengan gerakan tiba-tiba, Siti melepaskan diri dari cengkeraman Kirana. Itu adalah tindakan refleks, defensif, tetapi nyonya rumah menganggapnya sebagai deklarasi perang. Siti mundur selangkah, bernapas terengah-engah, dengan tangan terangkat, sebagai tanda damai, menunjukkan telapak tangan karet kuningnya. "Jangan sentuh saya, Nyonya Kirana. Anda boleh meneriaki saya sepuasnya. Anda boleh memecat saya jika Anda mau, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mendekati Dani ketika dia dalam keadaan seperti itu. Tidak, selama saya bernapas." Keheningan yang mengikuti kalimat itu lebih menakutkan daripada teriakan. Kirana berdiri tegak, meluruskan punggungnya. Dia menyisir rambut coklatnya, merapikan sehelai rambut yang lepas dari sanggulnya yang sempurna. Ekspresinya berubah dari amarah merah menjadi dingin yang penuh perhitungan. Senyum kecil, hampir tak terlihat, melengkung di bibirnya. Itu adalah senyum predator yang tahu bahwa mangsanya telah jatuh ke dalam perangkap. "Oh begitu," bisik Kirana dengan suara lembut yang membuat kulit merinding. "Anda menantang saya, Siti. Anda, seorang pembantu sederhana yang kami ambil dari jalanan." Siti menelan ludah. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan fatal. Di dunia orang kaya, orang miskin tidak punya hak atas martabat, apalagi pembelaan diri. Tetapi dia melirik Dani yang mengamatinya dengan campuran ketakutan dan pemujaan, dan dia tahu dia tidak bisa menyesal. "Saya hanya melindungi anak itu," kata Siti, merendahkan suaranya.
Kita lihat siapa yang membutuhkan perlindungan sekarang. Kirana mendesis. Pada saat itu, suara langkah kaki berat di atas kerikil jalan utama memecahkan suasana. Itu adalah langkah-langkah berwibawa. Langkah-langkah sepatu kulit mahal dengan sol yang kokoh. Langkah-langkah yang Siti kenal di luar kepala, dan yang biasanya berarti keamanan. Tetapi hari ini terdengar seperti hukuman. Aris telah tiba. Kirana menoleh ke arah suara itu. Dalam sepersekian detik, wajahnya mengalami metamorfosis yang menakutkan. Kemarahan lenyap, kesombongan menghilang. Matanya langsung dipenuhi air mata buatan. Bahunya merosot dalam postur kerapuhan mutlak. Dia meletakkan tangan di dada, berpura-pura sakit jantung karena terkejut. Panggung telah diatur, dan Siti, dengan sarung tangan kuning dan seragam kerjanya, berdiri di tengah panggung memainkan peran penjahat tanpa menyadarinya. Sang hakim dan putusan. Aris berhenti 5 meter dari tempat kejadian. Sosoknya yang tinggi dan atletis memproyeksikan bayangan panjang di atas taman. Dia datang dengan jas tergantung di bahunya, kemeja putih dilipat hingga siku, dan dasi longgar. Wajahnya tampak lelah dari seorang pria yang menghabiskan 10 jam menegosiasikan merger jutaan dolar, berurusan dengan hiu bisnis, hanya ingin mencapai tempat perlindungan damainya. Tetapi yang dia temukan bukanlah kedamaian. Mata gelapnya memindai situasi dengan presisi laser. Dia melihat istrinya, Kirana, gemetar dan terisak dalam diam. Dia melihat putranya, Dani, meringkuk di kursi roda seolah menunggu pukulan. Dan dia melihat Siti, pembantu rumah tangga, terengah-engah, berkeringat, dengan dada naik turun dengan keras, berdiri dalam posisi yang, dari sudut pandangnya, tampak mengancam. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Aris. Dia tidak berteriak, dia tidak perlu. Nada suaranya, berat dan dalam, bergetar di udara dengan wibawa dari seseorang yang tidak menerima bantahan. Kirana tidak menunggu. Dia berlari ke arahnya, menempuh beberapa meter itu dengan keputusasaan teatrikal, dan melemparkan dirinya ke pelukannya, membenamkan wajahnya di kemeja putihnya. "Aris, syukurlah Anda datang." Kirana menangis, memastikan air matanya membasahi kain di dadanya. "Saya sangat takut, sayang, sangat takut." Aris secara naluriah melingkarkan satu tangan di pinggang istrinya. Tetapi matanya tidak lepas dari Siti. Tatapannya adalah campuran kebingungan dan kekecewaan yang semakin besar, yang lebih menyakitkan daripada kebencian. "Takut? Takut pada apa, Kirana? Jelaskan." Kirana menjauh sedikit, cukup untuk menatap matanya dengan pupilnya yang berkilauan karena tangisan palsu. Dia menunjuk Siti dengan jari gemetar, seolah menunjuknya menyebabkan rasa sakit fisik. Pada dia, Aris, pada wanita itu. Kirana terisak, menarik napas untuk memberikan kesan dramatis. "Saya keluar ke taman karena saya mendengar suara aneh dan saya menemukannya. Saya menemukannya di atas Dani." Dunia Siti berhenti. Dia merasa darahnya mengalir ke kakinya. Dia ingin berbicara. Dia ingin berteriak bahwa itu bohong. Tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Di atas Dani," ulang Aris, mengerutkan kening, tidak mampu memproses bayangan itu. Dia menatap putranya. Dani masih menundukkan kepala, tidak mampu menahan tatapan ayahnya. Aris menafsirkan keheningan itu sebagai rasa malu, sebagai trauma. "Siti, apa artinya ini?" Dia memelintir lengan Dani, sela Kirana, menaikkan volume suaranya, menutupi setiap upaya pembelaan dari karyawan itu. Dia memaksa Dani untuk memberitahunya di mana kami menyimpan brankas, dan ketika saya mencoba menghentikannya, dia menyerang saya. "Lihat," Kirana mengulurkan lengannya sendiri, di mana ironisnya, kekuatan yang dia gunakan untuk menarik Siti telah meninggalkan bekas merah samar pada kulit sensitifnya. "Dia menyerang saya, Aris. Orang biadab itu menyerang saya di rumah saya sendiri." Aris melepaskan istrinya dengan lembut dan mengambil 2 langkah menuju Siti. Jarak antara majikan dan karyawan tidak pernah tampak sebesar ini seperti saat itu. "Tuan," Siti mulai berbicara dengan suara serak, menyatukan tangan bersarung tangannya dalam gerakan memohon. "Tuan Aris, saya bersumpah demi hidup saya, demi kenangan ibu saya, itu tidak benar." "Diam." Suara Aris adalah cambukan. Siti menutup mulutnya tiba-tiba, menggigil. Aris menatap Dani. Dia membutuhkan putranya untuk berbicara. Dia membutuhkan putranya untuk menyangkal kegilaan ini. Siti telah merawat Dani selama 2 tahun. Dia adalah orang yang membuatnya tertawa, yang memasak apa yang dia suka. Itu tidak masuk akal, tetapi keraguan adalah racun yang cepat. Dan Kirana telah menyuntikkannya langsung ke pembuluh darah. "Dani," kata Aris, dengan suara yang lebih lembut tetapi tegang. "Nak, tatap ayah." Dani perlahan mengangkat pandangannya. Matanya penuh kepanikan.
Di belakang Aris, Kirana menatapnya lekat-lekat dengan satu tangan diam-diam menyentuh saku gaunnya. Dani tahu isyarat itu. Dia tahu apa artinya. Jika dia berbicara, jika dia membela Siti, konsekuensinya ketika ayahnya pergi bekerja akan mengerikan. Vitamin khusus, seperti yang Kirana sebut, akan kembali. Kegelapan akan kembali. Dani, apakah Siti menyakitimu? Tanya Aris, putus asa mencari jawaban. Anak itu gemetar, menatap Siti, meminta maaf dengan matanya. Kemudian dia menatap ayahnya, dan dengan rasa sakit yang tak terbatas. Dia hanya menggelengkan kepalanya sangat pelan, isyarat ambigu yang Aris. Dalam keadaan bingungnya, tidak tahu bagaimana menafsirkannya. Dia syok, Aris. Jangan menekannya, teriak Kirana, mengambil kembali kendali. Lihat bagaimana dia gemetar. Wanita ini telah menerornya. Dan lihat ini. Kirana memasukkan tangannya ke dalam saku celemek Siti. Itu adalah gerakan cepat. Seperti pesulap. Siti, lumpuh oleh wibawa Aris, tidak bereaksi tepat waktu. Kirana menarik tangannya dengan penuh kemenangan. Di jari-jarinya, dia memegang sesuatu yang keemasan. Jam tangan emas, jam tangan yang pernah menjadi milik ibu kandung Dani, peninggalan paling suci di rumah itu. Dia menyimpannya di celemeknya, pekik Kirana, menunjukkan bukti yang memberatkan. Dia mencuri jam tangan mendiang istrimu, Aris. Dia memanfaatkan fakta bahwa Dani tidak bisa berjalan untuk mengambilnya, dan kemudian dia melecehkan Dani agar tidak berbicara. Aris melihat jam tangan itu berkilauan di bawah sinar matahari. Dia merasakan mual yang mendalam. Objek itu bukan hanya emas, itu adalah kenangan akan cinta pertamanya, ibu dari putranya. Melihatnya di tangan Kirana, yang seharusnya diambil dari seragam Siti, menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Sedikit keraguan yang tersisa menguap, digantikan oleh rasa jijik yang dingin dan mutlak. Dia berjalan menuju Siti. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak dalam dirinya, melainkan penghinaan dingin yang 1000 kali lebih buruk. Dia berhenti beberapa sentimeter darinya. Siti bisa mencium bau koloninya bercampur keringat hari itu. Dia bisa melihat urat nadi berdenyut di lehernya. Saya percaya pada Anda, kata Aris dengan suara pelan, setiap kata syarat dengan kekecewaan yang mematikan. Saya membuka pintu rumah saya membiarkan Anda merawat hal paling suci yang saya miliki, dan Anda adalah monster. Tuan, saya tidak. Dia yang menaruhnya di sana. Siti menangis terbuka sekarang. Air mata tebal mengalir di pipinya, jatuh di seragamnya. Ini jebakan. Cukup. Aris mengangkat tangannya seolah ingin menghentikan aliran kebohongan. Saya tidak ingin mendengar satu kata pun lagi dari mulut kotor Anda. Lepaskan sarung tangan itu. Siti berkedip bingung dengan perintah itu. Tuan, lepaskan sarung tangan Anda, teriak Aris. Kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Anda tidak pantas menyentuh apapun di rumah ini. Pergi. Pergi sekarang juga sebelum saya lupa bahwa saya seorang pria terhormat dan menyeret Anda keluar sendiri. Aris mengulurkan tangan dan dengan gerakan tiba-tiba mencengkeram jari-jari sarung tangan kanan Siti dan menariknya. Lateks meregang dan berbunyi, snap saat terlepas, meninggalkan tangan telanjang Siti, rendah hati dan pekerja keras, terpapar udara. Itu adalah isyarat penghinaan tertinggi. Dia melepaskannya dari alat kerjanya, dari martabatnya. Anda punya 2 menit untuk menghilang dari pandangan saya, kata Aris, sambil melemparkan sarung tangan itu ke tanah, seolah-olah itu adalah sampah yang terkontaminasi. Jika saya melihat Anda ketika saya masuk ke rumah, saya akan memanggil polisi dan memastikan Anda membusuk di penjara karena pencurian dan penyerangan terhadap anak di bawah umur. Kirana, di belakangnya, memeluk Dani dengan posesif, tersenyum ke rambut anak itu sambil menatap Siti dengan kemenangan mutlak. Dia telah menang. Pembantu itu sudah tamat. Siti melihat tangannya yang telanjang, melihat sarung tangan di tanah, melihat Aris, seorang pria baik yang dibutakan oleh seekor ular berbisa, dan kemudian dia menatap Dani. Anak itu menutup matanya, menangis dalam diam. Sesuatu berubah di dalam Siti. Ketakutan akan penjara, ketakutan akan pengangguran, ketakutan akan kekuasaan konglomerat. Semua itu masih ada, tetapi dikalahkan oleh sesuatu yang lebih besar, nyala api kemarahan, kepastian moral. Dia tidak akan pergi, tidak seperti ini, tidak meninggalkan anak itu di bawah belas kasihan wanita itu. Jika dia akan jatuh sambil berjuang. Jika dia akan masuk penjara, dia akan berteriak mengatakan kebenaran. Siti mengangkat pandangannya, menyeka air matanya dengan punggung tangan telanjangnya, meluruskan punggungnya, dan untuk pertama kalinya, menatap Aris bukan sebagai majikan,
melainkan sebagai pria buta yang perlu dipaksa untuk membuka mata. "Telepon polisi, Tuan Aris," kata Siti. Suaranya tidak lagi gemetar, itu keras, seperti batu sungai. "Telepon mereka, biarkan mereka datang. Tetapi saya tidak akan bergerak dari sini sampai Anda melihat apa yang istri Anda sembunyikan di tangan kanannya di belakang punggungnya." Taman menjadi sunyi senyap. Aris berhenti mendadak, Kirana berhenti tersenyum. Keraguan yang korosif. Tantangan Siti melayang di udara panas sore itu, berat dan beracun. "Lihat apa yang istri Anda sembunyikan di tangan kanannya." Frasa itu bukanlah jeritan, melainkan sebuah vonis. Dan di hadapan vonis, orang yang bersalah cenderung gemetar, meskipun hanya di dalam. Aris, yang semenit sebelumnya siap menyeret karyawan itu keluar dari propertinya, berhenti. Napasnya terengah-engah. Simpul dasi yang longgar mencekiknya seperti tali hantu. Dia menatap Siti. Dia melihat seorang wanita yang hancur, tanpa sarung tangan, dengan seragam ternoda tanah dan air mata, tetapi dengan tatapan api yang tidak sesuai dengan profil seorang pencuri. Pencuri melarikan diri. Pencuri menundukkan pandangan. Pencuri tidak menuntut untuk diperiksa atau menantang nyonya rumah dengan ketegasan bunuh diri seperti itu. Perlahan, seolah lehernya berbobot bertonton, Aris menoleh ke arah Kirana. Dia tidak bergerak, tetapi posturnya telah berubah tanpa terasa. Dia bukan lagi korban rapuh yang runtuh mencari kenyamanan. Sekarang dia kaku, tegang seperti senar biola yang akan putus. Tangan kanannya, memang, tersembunyi di balik lipatan rok abu-abu desainernya, ditekan ke punggung bawahnya di luar pandangan. Omong kosong apa ini? Kirana melepaskan tawa gugup yang terdengar terlalu melengking, terlalu rapuh. "Aris, tolong. Apakah Anda akan jatuh ke dalam permainan wanita gila ini?" Dia mencoba mengulur waktu. Dia mencoba mengalihkan perhatian Anda dari fakta bahwa dia menyimpan jam tangan ibu Anda di sakunya. Kirana maju selangkah ke arahnya, mencoba memperpendek jarak, mencoba menggunakan kedekatan fisiknya, parfumnya, sentuhannya untuk mengaburkan penilaian suaminya. Dia mengangkat tangan kirinya yang bebas untuk membelai pipinya. "Sayang, lihat bagaimana Dani terlihat," bisik dia sambil menunjuk anak itu dengan gerakan teatrikal rasa sakit. Anak malang itu ketakutan oleh teriakan wanita ini. "Singkirkan dia dari sini, panggil keamanan. Jangan biarkan dia terus dengan sirkus ini. Lakukan demi putra Anda." Aris menatap Dani. Anak itu masih tidak bergerak di kursi rodanya, tetapi sesuatu dalam tatapan ayahnya membuat Dani bereaksi. Anak itu tidak menatap Siti dengan ketakutan. Tidak. Mata besarnya yang gelap tertuju pada Aris, dan di dalamnya tidak ada teror terhadap pembantu, melainkan permohonan bisu, putus asa. Dani berusaha mengatakan sesuatu dengan tatapannya, sesuatu yang mulutnya, tersegel oleh manipulasi psikologis selama berbulan-bulan, tidak berani ucapkan. Aris merasakan hawa dingin. Dia adalah seorang pengusaha, ahli dalam membaca orang di meja negosiasi. Dia tahu bagaimana mendeteksi ketika seseorang berbohong tentang kontrak. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membaca apa yang terjadi di tamannya sendiri. Tetapi, keraguan, benih kecil yang telah ditanam Siti, mulai berakar dengan keras. Dia ingat beberapa minggu terakhir. Dia ingat bagaimana Dani selalu tidur ketika dia pulang kerja. Dia ingat berkali-kali Kirana memberitahunya, "Jangan ganggu dia, sayang." Hari ini dia mengalami hari yang sulit, dan saya memberinya vitamin khusus agar dia bisa beristirahat. Dia ingat pucatnya putranya, kelesuan, kurangnya nafsu makan yang dokter kaitkan dengan depresi karena kondisinya. Bagaimana jika itu bukan depresi? Aris mundur selangkah, menjauh dari sentuhan Kirana. Tangan wanita itu tergantung di udara, ditolak. "Tunjukkan tangan Anda," kata Aris. Suaranya terdengar serak, tidak dikenali. Wajah Kirana memucat di bawah riasan sempurna. Matanya berkilat dengan campuran kepanikan dan amarah yang tertahan. "Apa?" tanya dia, berpura-pura tidak mengerti. "Tunjukkan tangan kanan Anda, Kirana, yang Anda sembunyikan di belakang punggung Anda." "Ini tidak masuk akal," ledak dia, mengubah taktik dari bujukan menjadi kemarahan yang tersinggung. Dia mundur 2 langkah, menciptakan jarak di antara mereka. "Anda memeriksa saya, istri Anda. Anda akan menempatkan kata-kata seorang pembantu bodoh, seorang pencuri, yang baru saja kita tangkap, di atas martabat saya. Aris, Anda mempermalukan saya. Satu-satunya yang mempermalukan diri sendiri adalah Anda. Jika Anda tidak menunjukkan apa yang Anda miliki di sana." Sela Siti. Suaranya tegas, meskipun kakinya gemetar. Dia tahu dia mempertaruhkan hidupnya. Jika Kirana berhasil membuang apa yang ada di tangannya,
Jika dia berhasil menyembunyikannya di antara semak-semak, Siti akan masuk penjara dan Dani akan dihukum. Dia tidak bisa membiarkannya. Lepaskan, Nyonya. Biarkan Tuan melihat bagaimana Anda merawat anak itu. Diam. Kurang ajar. Pekik Kirana berbalik ke arah Siti dengan kekerasan yang membuat Aris berkedip. Itu bukan wanita manis yang dia nikahi. Itu adalah binatang buas yang terpojok. Kirana. Suara Aris naik volume, bergemuruh di taman. Cukup. Saya tidak akan mengulanginya. Tunjukkan tangan Anda. Sekarang. Keheningan jatuh lagi, berat seperti lempengan batu. Burung-burung tampaknya telah melarikan diri dari taman. Hanya terdengar napas terengah-engah Dani yang mulai menangis dalam diam, air mata tebal mengalir di pipinya yang pucat. Kirana menatap suaminya. Dia melihat bahwa keraguan telah berubah menjadi kecurigaan. Dia melihat bahwa peran korban tidak lagi berfungsi. Pikirannya yang penuh perhitungan bekerja 1000 km per jam. Dia membutuhkan jalan keluar. Dia perlu membuang bukti itu. Baiklah, kata Kirana, dengan suara dingin, mengangkat dagunya dengan kesombongan. Jika Anda sangat tidak percaya pada saya, jika Anda lebih memilih percaya pada pembantu, maka saya pergi. Saya tidak akan tinggal di sini untuk dihina, saya akan pergi ke kamar saya dan berkemas. Jelas pernikahan ini adalah kesalahan jika tidak ada kepercayaan. Kirana berbalik tiba-tiba, mencoba berjalan menuju rumah, menjaga tangan kanannya tersembunyi di sisi tubuhnya, terlindungi oleh sudut pinggulnya sendiri. Itu adalah gerakan cerdas. Itu adalah langkah catur yang dirancang untuk membuat Aris merasa bersalah, dan pada saat yang sama, memberinya kesempatan untuk membuang objek itu di toilet pertama yang dia temukan. Tetapi Siti bukanlah bidak catur. Siti adalah seorang ibu dalam roh, dan para ibu tidak membiarkan serigala melarikan diri. Jangan biarkan dia pergi, teriak Siti, melanggar protokol, melanggar aturan, melanggar segalanya. Jika dia masuk ke rumah, dia akan membuangnya. Tuan, hentikan dia. Aris tidak berpikir, dia bertindak. Insting kebapakan, yang telah tertidur di bawah lapisan pekerjaan dan stres, terbangun tiba-tiba mendengar urgensi dalam suara karyawan itu. Kirana, berhenti, perintahnya. Kirana tidak berhenti. Dia mempercepat langkahnya. Tumitnya menghantam batu jalan setapak dengan urgensi. Aris berlari. Itu adalah 3 langkah panjang, kuat. Dia mencapai istrinya tepat sebelum dia mencapai lengkungan bunga yang memisahkan taman dari teras. Dia mencengkeram lengan kirinya, memaksanya untuk berbalik. Saya bilang berhenti. Lepaskan saya, Anda menyakiti saya, teriak Kirana sambil meronta, menggeliat seperti ular yang terperangkap. Tunjukkan tangan Anda, raung Aris. Adegan itu aneh. Konglomerat yang elegan bergumul dengan istrinya di tengah taman impian. Fasad keluarga sempurna runtuh berkeping-keping, bata demi bata, teriakan demi teriakan. Dan di pusat segalanya, kebenaran berjuang untuk keluar. Kebenaran di telapak tangan, pergulatan itu berlangsung hanya beberapa detik, tetapi terasa seperti berjam-jam. Kirana berjuang dengan kekuatan yang mengejutkan, kekuatan yang lahir dari keputusasaan murni. Dia menendang, mencoba menginjak Aris, mencoba menggigit jika perlu. Tidak ada lagi keanggunan, hanya ada kepanikan liar. Tidak, Anda tidak punya hak. Pekik dia dengan wajah memerah, urat lehernya menonjol. Aris, terperanjat oleh perlawanan istrinya, merasakan hatinya membeku. Jika dia tidak menyembunyikan apapun, dia akan membuka tangannya beberapa menit yang lalu. Jika dia tidak bersalah, dia akan menamparnya dan menunjukkan telapak tangan kosong, tetapi dia berjuang. Dia berjuang seolah hidupnya bergantung padanya. Dan itu mengkonfirmasi ketakutan terburuk Aris. Siti benar. Dengan campuran rasa jijik dan tekad, Aris menjebak pergelangan tangan kanan Kirana. Dia menutup tinjunya dengan sekuat tenaga. Buku-buku jarinya memutih, kukunya menusuk dagingnya sendiri. Buka. Teriak dia menggunakan kekuatan superiornya untuk melumpuhkannya. Anda brengsek, saya benci Anda. Kirana meludah. Aris menekan. Dia tidak ingin menyakitinya, tetapi dia perlu tahu. Dia menekan tendon pergelangan tangannya. Titik tekanan yang memaksa jari-jari untuk menyerah. Demi Tuhan, buka. Jari-jari Kirana mulai gemetar. Perlawanan fisiknya mencapai batas. Dengan erangan frustrasi dan amarah, tangannya menyerah. Jari-jarinya terbuka secara kejang. Waktu terasa melambat. Dari telapak tangan Kirana yang berkeringat, jatuh 2 benda. Mereka tidak jatuh dengan cepat. Mereka tampak melayang di udara sore yang tebal sebelum menghantam lempengan batu jalan setapak. Klak, kling. Suara itu sangat kecil, tetapi dalam keheningan mendadak di taman, terdengar seperti tembakan meriam. Semua orang melihat ke tanah. Di sana,
Berkilauan di bawah matahari keemasan, ada jarum suntik kecil, kosong, dengan jarum yang masih basah oleh setetes cairan transparan, dan di sampingnya, botol kaca kecil berwarna kuning, tanpa label komersial, diisi dengan cairan keruh. Aris melepaskan Kirana seolah dia terbakar. Dia mundur selangkah, melihat objek di tanah dengan mata terbelalak. Pikirannya berusaha memproses apa yang dilihatnya, berusaha mencari penjelasan logis. Baik, itu insulin, pikirnya secara absurd. Itu obat untuk migrain. Tetapi Siti memecahkan gelembung penolakan. Siti menjatuhkan diri berlutut, bukan di hadapan majikannya, melainkan di hadapan bukti, menunjuknya dengan tangan telanjangnya. Itu dia, Siti terisak dengan suara serak karena lega dan sakit. Itu dia mimpi buruk anak Dani. Aris mengangkat pandangannya ke arah Siti, bingung. Apa itu? Tanya suaranya hampir berbisik. Itu obat penenang, Tuan. Obat penenang kuda atau sesuatu yang lebih buruk, kata Siti, tanpa berhenti menatap botol itu. Saya tahu, karena saya menemukan yang sama di tempat sampah minggu lalu. Saya mendengarnya berbicara di telepon, mengatakan bahwa dosisnya cukup untuk membuatnya tenang dan tidak mengganggu sampai Anda kembali dari perjalanan. Aris merasa dunia berputar. Dia menatap Kirana. Dia berdiri, memijat pergelangan tangannya, bernapas terengah-engah. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya, hanya dingin yang defensif. Tatapan seseorang yang telah ketahuan dan memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Jelaskan, kata Aris. Dia tidak berteriak. Nada suaranya adalah ketenangan yang mematikan. Ketenangan sebelum badai. Kirana merapikan gaunnya, mengangkat dagunya. Jika dia akan jatuh dengan keangkuhan. Anda melebih-lebihkan, Aris, kata dia, dengan nada suara yang berusaha kembali normal, seolah-olah mereka sedang berdiskusi tentang menu makan malam. Itu obat alami, homeopati. Dani adalah anak yang sangat gugup, sangat sulit. Dia menjadi histeris ketika Anda tidak ada. Saya hanya memberinya sesuatu untuk menenangkannya, agar dia tidak menderita. Saya melakukannya demi dia. Demi dia? Aris melihat jarum suntik di tanah. Jarumnya berkilauan dengan ancaman mematikan. Anda menyuntikkan homeopati ke putra saya. Lebih cepat seperti itu, jawab dia sambil mengangkat bahu. Pil-pil itu dia ludahkan. Jangan menatap saya seperti itu. Anda tidak di sini sepanjang hari. Anda tidak harus menahan rengekan, keheningan depresifnya. Itu melelahkan, Aris. Saya melakukan semua ini untuk menjaga kedamaian di rumah ini untuk Anda. Bohong. Teriakan itu tidak datang dari Siti, melainkan dari kursi roda. Aris dan Kirana berbalik tiba-tiba. Dani, anak yang jarang berbisik, telah mendorong dirinya ke depan. Tangannya mencengkeram roda kursinya dengan kekuatan baru. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi ekspresinya adalah amarah murni, remaja, dan menyakitkan. Dani, bisik Aris. Bohong, ulang Dani, suaranya tercekat. Itu bukan obat. Itu membuat saya pusing, membuat saya lupa banyak hal, membuat saya tidak bisa bergerak. Anak itu mulai menarik lengan kaos beige-nya. Dengan gerakan canggung dan putus asa, dia menaikkan kain itu hingga ke bahunya. Lihat ayah, teriak Dani, mengulurkan lengannya yang kurus ke arah Aris. Lihat apa yang dia lakukan pada saya. Aris berjalan menuju putranya, seperti orang yang tidur sambil berjalan. Dia berlutut di samping kursi. Matanya menatap lengan Dani. Apa yang dilihatnya menghancurkan jiwanya, menjadi ribuan keping yang tak bisa diperbaiki. Lengan pucat anak itu adalah peta rasa sakit. Ada memar-memar lama, kehijauan dan kekuningan. Ada bekas cubitan kecil dan kejam di bagian dalam lengan, di mana kulit lebih sensitif. Dan ada titik-titik merah, bekas suntikan. 1, 2, 3, 5 suntikan baru-baru ini. Aris menyentuh lengan putranya dengan jari-jari gemetar. Kulitnya dingin. Dani menggigil saat disentuh, tetapi tidak menjauh. Dia membiarkan dirinya disentuh oleh ayahnya, mencari perlindungan. Dia bilang jika saya memberitahu Anda akan pergi selamanya, bisik Dani sambil menatap mata ayahnya. Dia bilang Anda ingin istri yang cantik, bukan putra cacat yang merepotkan. Dia bilang jika saya nakal, Anda akan mengirim saya ke sekolah berasrama, di mana tidak ada yang akan mengunjungi saya. Aris menutup matanya. Air mata tunggal, panas dan berat, lolos dari kelopak matanya yang terkatup. Rasa sakit di dadanya terasa fisik, serangan jantung emosional. Dia telah buta, dia begitu sibuk membangun kerajaan, membeli rumah besar ini, membeli gaun-gaun itu untuk Kirana, percaya bahwa dia menyediakan untuk keluarganya,
sehingga dia membiarkan serigala masuk ke dalam gua. Dia telah meninggalkan putranya tak berdaya di hadapan monster yang menyamar sebagai malaikat. Dia membuka matanya. Tidak ada lagi air mata, hanya ada kegelapan yang mengerikan di tatapannya. Dia berdiri perlahan, memunggungi Dani dan Siti, dan menghadapi Kirana. Kirana mundur. Untuk pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan akan ketahuan, melainkan ketakutan fisik. Aris adalah pria yang damai. Tetapi tatapan yang dia miliki sekarang adalah tatapan seorang pria yang mampu membunuh dengan tangannya sendiri. Aris, tunggu, biarkan saya jelaskan. Anak itu mengarang cerita. Anda tahu bagaimana imajinasinya? Kirana tergagap, mundur hingga menabrak kolom bunga. Tidak, suara Aris kering, tajam. Jangan bicara, jangan pernah lagi menyebut nama putra saya dengan mulut Anda. Aris membungkuk dan mengambil jam tangan emas yang sebelumnya ditemukan Kirana di saku Siti. Dia membersihkannya dengan kemejanya, menghilangkan sidik jari istrinya. Kemudian dia berjalan menuju Siti. Karyawan itu masih berlutut, kelelahan karena adrenalin. Aris mengulurkan tangan, bukan untuk memberinya perintah, bukan untuk menunjuknya. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Berdiri, Siti, kata dia dengan suara lembut. Pertama kalinya dia menggunakan nada itu padanya dalam beberapa tahun. Tolong, berdiri. Siti meraih tangan konglomerat itu, tangannya yang kasar dan pekerja keras, melawan tangan halusnya yang terawat. Dia menariknya dengan kelembutan, membuatnya berdiri. Maafkan saya, kata Aris sambil menatap matanya. Mengabaikan Kirana yang mengamati adegan itu dengan terkejut. Maafkan saya karena begitu buta. Maafkan saya karena telah mempermalukan Anda ketika Anda adalah satu-satunya yang melindungi darah daging saya. Kemudian Aris berbalik menghadap Kirana. Posturnya tegak. Dia tampak bertambah tinggi 10 cm. Sudah berakhir, Kirana. Apa? Dia berkedip tidak percaya. Aris, Anda tidak mungkin serius. Karena kesalahpahaman, karena kebohongan anak sakit, dan seorang pembantu. Saya istri Anda. Anda adalah istri saya. Koreksi dia, maju ke arahnya selangkah demi selangkah, memaksanya mundur ke pintu keluar taman. Sekarang Anda adalah orang asing. Dan saya ingin Anda keluar dari rumah saya sekarang juga. Anda tidak bisa mengusir saya, teriak dia, mendapatkan kembali histerisnya. Saya punya hak, saya punya pengacara. Ini rumah saya juga. Rumah ini milik putra saya, kata Aris, dengan dingin yang membekukan darah. Dan Anda adalah bahaya yang tinggal di dalamnya. Anda punya 5 menit. Anda tidak akan berkemas. Anda tidak akan mengambil perhiasan yang saya belikan untuk Anda. Anda tidak akan mengambil mobil. Anda akan pergi dengan apa yang Anda kenakan, dan Anda akan berterima kasih kepada Tuhan, karena saya tidak mematahkan leher Anda sendiri. Aris, keluar. Teriakan Aris begitu kuat sehingga bunga kembang sepatu tampak gemetar. Kirana melihat sekeliling. Dia melihat Dani yang mengamatinya dengan campuran ketakutan dan harapan. Dia melihat Siti yang berdiri di samping anak itu, dengan tangan di bahu Dani, mengambil kembali tempatnya sebagai pelindung, dan dia melihat Aris, yang adalah dinding batu yang tak tertembus. Dia tahu dia telah kalah. Permainan telah berakhir. Dengan jeritan frustrasi, Kirana berbalik dan lari. Dia berlari menuju rumah bukan untuk berkemas, melainkan untuk melarikan diri dari tatapan penghakiman pria itu. Tetapi Aris belum selesai. Siti, panggilnya. Ya, Tuan. Telepon polisi, kata Aris tanpa berhenti menatap punggung istrinya yang melarikan diri. Dan telepon pengacara saya. Saya ingin dia dilaporkan atas pelecehan anak dan kepemilikan zat ilegal. Saya akan memastikan dia tidak mendekati anak lain seumur hidupnya. Siti mengangguk dengan air mata keadilan di matanya. Ya Tuan, segera. Aris kembali berlutut di samping Dani. Dia memeluk putranya. Itu adalah pelukan yang canggung, putus asa, penuh rasa bersalah dan cinta. Dani memeluk leher ayahnya dan mulai menangis. Tetapi kali ini air mata pembebasan. Monster itu telah pergi. Tetapi cerita tidak berakhir di situ. Kerusakan telah terjadi. Dan luka jiwa membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh daripada memar kulit. Aris menatap Siti dari balik bahu putranya. Ada rasa terima kasih di matanya, tetapi juga pertanyaan diam. Bagaimana kita memperbaiki ini sekarang? Perjalanan penebusan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keruntuhan kerajaan kristal. Kirana berlari menuju rumah besar itu seolah-olah dia dikejar setan. Meskipun satu-satunya setan nyata adalah kebenaran yang mengikutinya.
Tumitnya berdentum di atas marmer lobi, suara yang tidak menentu dan putus asa yang memecahkan keheningan sunyi rumah itu. Tidak ada lagi jejak wanita sosialita yang menyelenggarakan acara amal. Sekarang dia adalah perampok di rumahnya sendiri. Dia menaiki tangga 2 langkah sekaligus, tersandung gaun desainernya, mengutuk di bawah napasnya dengan kata-kata yang akan membuat seorang pelaut memerah. Dia menerobos masuk ke kamar tidur utama, tempat suci dingin dan kemewahan yang dia bagi dengan Aris, dan langsung menuju ruang ganti. Dia tidak mencari pakaian, dia mencari brankas yang tersembunyi di balik cermin. Dengan tangan gemetar, dia menekan kombinasinya. 1, 2, 3 kali gagal. Kepanikan mengaburkan pandangannya. "Sialan, buka benda sampah," teriak dia, memukul panel digital dengan tinju terkepal. Akhirnya, lampu hijau berkedip, dan pintu baja menyerah dengan bunyi klik. Kirana menerkam ke dalam. Dia mengabaikan dokumen, sertifikat properti, kontrak. Cakarnya langsung menuju kotak beludru, dan tumpukan uang tunai darurat yang disimpan Aris. Dia mengisi kantongnya, belahan dadanya, memasukkan kalung berlian ke dalam tas tangannya tanpa berhenti menutupnya, menggenggam perhiasan itu, seolah-olah itu adalah pelampung dalam kapal karam. "Hanya itu yang Anda pedulikan." Suara Aris membekukannya. Dia berdiri di ambang pintu, dengan lengan bersedekap, mengisi bingkai pintu dengan kehadiran yang mengancam. Dia tidak gelisah, dia tidak berteriak. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu ilmiah dari seseorang yang mengamati seekor kecoa menggeliat sebelum dihancurkan. Kirana berbalik, memeluk tas itu ke dadanya dengan kalung mutiara tergantung dengan aneh dari mulutnya. "Ini uang saya," dia mendesis, meludahkan mutiara ke lantai. "Anda berutang ini kepada saya karena tahun-tahun muda yang hilang di rumah yang membosankan ini, merawat putra pengganggu yang Anda miliki itu. Saya telah mendapatkannya." Aris perlahan masuk ke ruangan. Setiap langkahnya membuat Kirana mundur hingga menabrak dinding. Dia melihat kekacauan, laci terbuka, pakaian berserakan, keserakahan telanjang dan jelek tersebar di lantai. "Saya memberikan segalanya kepada Anda," kata Aris, dengan ketenangan yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. "Saya memberi Anda nama keluarga saya, rumah saya, kepercayaan saya, dan sebagai gantinya Anda menyiksa putra saya, Anda membiusnya, Anda memukulnya. Itu perlu." Pekik dia dengan mata terbelalak. "Anda tidak ada di sini. Anda tidak harus melihat bagaimana anak itu menatap saya. Anak itu membenci saya. Dia menatap saya seolah-olah saya adalah penyusup. Saya perlu dia diam, berhenti menjadi beban." "Satu-satunya beban di sini selalu Anda," jawab Aris. Pada saat itu, suara sirene membanjiri pintu masuk rumah. Lampu biru dan merah mulai menari di dinding kamar tidur, menyaring melalui tirai, melukis adegan itu dengan urgensi polisi. Kirana berlari menuju jendela. Dia melihat 2 mobil patroli parkir tiba-tiba di atas kerikil. Dia melihat petugas keluar dengan senjata di tangan, diperingatkan oleh keseriusan panggilan Siti. Tidak. Kirana berbalik ke arah Aris, kesombongannya runtuh dalam sedetik. "Aris, tolong, Anda tidak bisa membiarkan mereka membawa saya. Pikirkan skandal itu. Reputasi Anda, saham perusahaan. Mereka akan mengatakan istri Anda adalah seorang kriminal." Aris tertawa kering tanpa humor. "Reputasi saya tidak penting, Kirana. Saya lebih suka menjadi bahan tertawaan kota daripada menghabiskan sedetik pun lagi untuk melindungi Anda." Langkah kaki berat polisi menaiki tangga. Kirana mencoba berlari ke kamar mandi untuk mengunci diri, tetapi Aris menghalangi jalannya. Dia tidak menyentuhnya, dia hanya berdiri di depannya, dan tatapan penghinaannya adalah tembok yang tak dapat ditembus. "Angkat tangan polisi," teriak seorang petugas saat memasuki ruangan, mengarahkan senjata ke Kirana. Dia melepaskan tasnya. Perhiasan itu jatuh ke lantai dengan bunyi gemerincing yang menggelikan. Rantai emas, cincin, tumpukan uang tunai, semuanya berserakan di kakinya. Karpet kesombongan yang tidak berguna. "Ini salah." Kirana menangis saat petugas memutarnya tiba-tiba ke dinding untuk memborgolnya. "Saya nyonya rumah. Pembantu itu menjebak saya." "Aris, katakan sesuatu pada mereka." Aris menatap petugas itu. "Bawa dia." Dia memiliki obat-obatan ilegal dalam kepemilikannya dan ada bukti fisik pelecehan anak yang parah pada putra saya. Pengacara saya akan menyerahkan bukti di kantor polisi dalam 1 jam. "Sialan," teriak Kirana saat dia diseret keluar dari kamar. Dia meronta. Dia kehilangan sepatunya. Sanggulnya yang sempurna berantakan. Dia bukan lagi ratu rumah besar itu. Dia hanya seorang kriminal yang menyedihkan,
berteriak menghina saat mereka membawanya keluar dari istana kebohongannya. Anda akan menyesal. Tanpa saya, Anda bukan apa-apa. Anak cacat itu akan menghancurkan hidup Anda. Teriakannya semakin menjauh di lorong, menuruni tangga, sampai pintu mobil patroli yang menutup mengakhiri kebisingan. Aris ditinggalkan sendirian di kamar tidur. Keheningan kembali, tetapi sekarang berbeda. Rumah itu terasa besar, kosong, dan dingin. Dia melihat tempat tidur pernikahan di mana dia tidur dengan wanita itu, percaya bahwa dia mencintainya. Dia merasa mual. Dia menarik spray dengan tarikan keras dan melemparkannya ke lantai. Dia tidak tahan melihat apapun yang pernah disentuh wanita itu. Dia mendekati jendela dan melihat ke taman. Di bawah, malam mulai turun, mewarnai langit dengan nada ungu dan oranye. Di sana, di samping kembang sepatu, dua sosok tetap tidak bergerak. Siti berlutut di samping kursi roda, mengancingkan kemeja Dani, merapikan pakaiannya dengan kelembutan yang tak terbatas. Dani tidak menangis. Dia menyandarkan kepalanya di bahu karyawan itu, mencari kedamaian. Aris menyandarkan dahinya ke kaca jendela yang dingin. Dia memiliki semua uang di dunia, tetapi pada saat itu dia menyadari bahwa dia adalah pria paling miskin di bumi. Wanita yang dia bayar untuk membersihkan lantainya adalah satu-satunya yang bertindak sebagai seorang ibu. Dan dia, pengusaha besar, sang visioner, tidak lebih dari seorang pria buta yang tidak hadir. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Bukan tangisan tertahan dari sebelumnya, melainkan tangisan jelek, serak, yang mengguncang bahunya. Dia menangisi waktu yang hilang. Dia menangisi rasa sakit putranya. Dia menangis karena dia tahu bahwa mengusir Kirana adalah bagian yang mudah. Bagian yang sulit dimulai sekarang. Dia harus memperbaiki apa yang rusak, dan tidak ada cek yang bisa membayar itu. Dia menyeka wajahnya dengan lengan kemejanya, menarik napas dalam-dalam, dan berbalik. Dia harus turun. Dia harus menghadapi putranya. Dia harus berhenti menjadi Tuan Aris dan mulai menjadi ayah. Dan dia ketakutan karena dia tidak tahu apakah Dani akan mengizinkannya mendekat. Pelajaran kerendahan hati. Ketika Aris kembali ke taman, matahari hampir terbenam sepenuhnya. Lampu otomatis di jalan setapak telah menyala, memproyeksikan bayangan panjang di atas rumput. Udara telah mendingin, membawa serta aroma lembab malam tropis. Siti dan Dani tidak bergerak. Mereka tampak seperti patung hidup dari kesalehan. Wanita rendah hati yang melindungi anak yang hancur. Mendengar langkah kaki Aris di atas kerikil, Dani menegang terlihat jelas. Tangannya mencari tangan Siti dan meremasnya dengan erat. Isyarat itu, penolakan naluriah terhadap ayahnya dan pencarian perlindungan pada karyawan itu, menembus hati Aris seperti tombak. Aris berhenti pada jarak yang aman. Dia tidak ingin menyerbu. Dia masih merasa seperti penyusup di keluarganya sendiri. Dia sudah pergi, kata Aris dengan suara serak. Polisi membawanya. Dia tidak akan pernah kembali, Dani. Saya janji. Dani tidak menjawab. Dia menatap tangannya sendiri, memutar cincin imajiner. Siti mengangkat pandangannya. Matanya bengkak, tetapi ekspresinya adalah ketenangan yang kokoh. Tidak ada lagi ketakutan padanya atau misi. Ada martabat baru yang diperoleh di medan perang. Anak itu kelelahan, Tuan, kata Siti dengan suara pelan. Dia gemetar, kedinginan dan lapar. Dia butuh mandi air hangat dan makan sesuatu yang lembut. Emosi yang kuat buruk untuk perutnya. Aris mengangguk dengan cepat, ingin berguna, ingin melakukan sesuatu, apapun itu. Ya, tentu saja. Mari kita masuk. Saya akan mendorongnya. Aris mendekati kursi roda dengan niat untuk mendorongnya menuju tanjakan akses. Tetapi ketika tangannya menyentuh pegangan karet, Dani mengeluarkan rintihan tercekat dan meringkuk, menutupi kepalanya dengan lengan. Tidak, bisik anak itu ketakutan. Aris menarik tangannya seolah kursi itu terbakar. Nak, ini ayah. Ayah hanya ingin membawamu ke kamarmu. Anda tidak tahu caranya, gumam Dani dengan suara serak. Anda akan menabrak kusen pintu. Anda selalu terlalu cepat. Pengakuan itu adalah pukulan brutal. Aris ingat beberapa kali dia mendorong kursi itu. Selalu terburu-buru, selalu berbicara di telepon, menabrakkan roda ke perabotan, memperlakukan putranya seperti koper yang harus diangkut dari titik A ke titik B. Dia berdiri terpaku dengan tangan di udara, merasa tidak berguna, canggung, raksasa, dan berbahaya. Siti berdiri dengan lembut. Dia tidak meminta izin, dia hanya mengambil kendali. Bukan karena kesombongan, melainkan karena kebutuhan. Biarkan saya, Tuan, kata dia dengan lembut. Dani punya rutinitas. Jika kita mengubahnya sekarang, dia akan menjadi lebih gugup. Siti memegang pegangan.
Sentuhannya berbeda. Sebelum menggerakkan kursi, dia membungkuk ke telinga Dani. Dani, sayang, kita akan masuk rumah. Aku akan membuatkanmu susu coklat panas yang kamu suka. Ya? Dan kita akan menyetel musik yang lembut. Tidak ada yang akan menyakitimu. Ayahmu akan menemani kita. Dia akan membukakan pintu untuk kita, oke? Dani mengangguk perlahan, merilekskan bahunya. Oke, Siti. Aris mengamati adegan itu dengan campuran kekaguman dan rasa malu yang mendalam. Siti mengemudikan kursi itu dengan keahlian yang tampak seperti tarian. Dia menghindari ketidaksempurnaan jalan setapak, memperhalus belokan. Aris maju untuk membuka pintu utama, menahannya terbuka seperti seorang penjaga, melihat putranya dan wanita yang telah menyelamatkannya lewat. Mereka masuk ke dapur. Itu adalah ruang besar dari stainless steel dan marmer putih, dingin seperti ruang operasi. Tetapi Siti mengubahnya. Dalam hitungan detik dia merebus air, mengambil selimut dari lemari tersembunyi, dan menutupi kaki Dani. Aris berdiri di samping meja pulau tengah, merasa seperti orang asing. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu di mana cangkir berada. Dia tidak tahu susu apa yang diminum putranya. Dia tidak tahu apa-apa. Duduklah, Tuan Aris, kata Siti tanpa berhenti bergerak, mengocok coklat dengan ritme. Tolong, anak itu gugup jika Anda hanya berdiri di sana seperti hantu. Aris mematuhi. Dia duduk di kursi tinggi di depan putranya. Dani berada di sisi lain meja, menatap uap dari cangkir yang baru saja diletakkan Siti di depannya. Siti, Aris memulai dan berhenti. Dia perlu bertanya. Dia perlu mengerti. Mengapa Anda tinggal? Siti, Anda tahu apa yang terjadi. Kirana memperlakukan Anda seperti sampah. Saya mengabaikan Anda. Saya membayar gaji minimum. Anda bisa saja pergi ke tempat lain. Mengapa Anda bertahan dalam neraka ini? Siti menatap Dani, yang minum coklatnya dengan lahap, perlahan-lahan mendapatkan kembali warna di pipinya. Kemudian dia menatap Aris, dan mata gelapnya bersinar dengan kebenaran yang sederhana dan menghancurkan. Karena suatu hari, 6 bulan yang lalu, saya masuk ke kamar anak itu untuk membersihkan. Dia menangis dalam kegelapan. Saya mendekat, dan dia menggenggam tangan saya. Dia berkata, "Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut." Siti berhenti, menelan gumpalan di tenggorokannya. Saya punya seorang putra, Tuan Aris. Dia ada di kampung saya bersama neneknya. Saya tidak melihatnya selama 2 tahun, karena saya bekerja di sini untuk mengiriminya uang. Ketika Dani menggenggam tangan saya melihat putra saya sendiri dan saya berjanji di hadapan Tuhan, bahwa jika saya tidak bisa merawat putra saya akan merawat putra Anda seolah-olah dia adalah darah daging saya sendiri. Karena tidak ada anak yang pantas hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Uang tidak membeli kedamaian, Tuan. Dan saya tidak bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa jika saya pergi, malaikat ini akan ditinggalkan sendirian dengan penyihir itu. Aris menundukkan pandangannya, malu sampai ke tulang. Dia, yang percaya bahwa tugasnya sebagai ayah berakhir dengan menandatangani cek sekolah dan terapi, baru saja menerima pelajaran moral terbesar dalam hidupnya. Seorang wanita yang telah mengorbankan pengasuhan putranya sendiri untuk menyelamatkan putranya. Saya tidak tahu bagaimana membalas ini, bisik Aris. Ini bukan tentang membalas, Tuan, jawab Siti, kembali ke tugasnya membersihkan dapur. Dia tidak nyaman dengan pujian itu. Ini tentang hadir. Hadir. Ya, hadir. Siti menunjuk Dani dengan kepalanya. Dia tidak butuh Anda membelikannya konsol game lain. Dia butuh Anda tahu bagaimana memandikannya, tanpa membuat punggungnya sakit. Dia butuh Anda tahu mimpi buruk apa yang dia miliki. Dia butuh Anda melatih kakinya sampai dia bisa menggunakannya, atau bahkan jika dia tidak menggunakannya lagi. Aris menatap putranya. Dani telah menghabiskan koklatnya dan menatapnya penuh harap. Ada pintu terbuka di tatapan itu. Sebuah kesempatan. Aris bangkit, melepaskan jas mahalnya dan menjatuhkannya di kursi. Dia menyingsingkan kemeja putihnya hingga ke siku. Ajari saya, kata Aris sambil menatap Siti. Ajari saya memandikannya. Ajari saya menidurkannya. Ajari saya segalanya. Saya tidak akan tidur sampai saya belajar bagaimana merawat putra saya. Siti tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang sore. Senyum yang lelah tetapi tulus yang menerangi wajahnya yang rendah hati. Baiklah Tuan, tetapi pertama-tama lepaskan sepatu kulit Anda yang berisik dan membangunkan gema rumah. Di sini kita akan berjalan pelan. Aris mengangguk, membungkuk dan melepaskan tali sepatunya, melepas sepatu mahalnya dan berdiri hanya dengan kaus kaki di lantai dingin. Dia merasa rentan, konyol dan,
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sepenuhnya jujur. "Ayo Dani," kata Aris, mendekati kursi dengan gerakan lambat, meniru apa yang dia lihat dilakukan Siti. "Kita akan siapkan kamu untuk tidur. Kamu bilang kalau ayah salah, oke? Kamu bosnya sekarang." Dani tersenyum malu-malu. "Oke ayah, tapi hati-hati dengan kaki kananku. Itu lebih sakit." "Ayah akan hati-hati, ayah janji." Siti memperhatikan mereka meninggalkan dapur. Ayah mendorong kursi dengan canggung, tetapi dengan kehati-hatian tak terbatas. Putra memberikan instruksi dengan suara pelan. Dia ditinggalkan sendirian sejenak, menghirup keheningan rumah yang terbebaskan. Dia tahu bahwa perang telah berakhir, tetapi rekonstruksi akan panjang. Dan dia, jenderal dengan seragam pembantu, siap memimpin pekerjaan itu. Malam para iblis. Rumah besar itu, yang pada siang hari tampak seperti istana cahaya, berubah saat malam tiba menjadi gua bayangan memanjang dan keheningan yang berat. Tetapi keheningan tidak berlangsung lama. Pukul 3 pagi, jeritan memilukan memecahkan keheningan lorong lantai 2. Itu bukan jeritan mimpi buruk anak-anak biasa. Itu adalah jeritan tubuh yang berperang melawan dirinya sendiri. Aris, yang tertidur di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidur Dani, terbangun tiba-tiba dengan jantungnya berdebar di tulang rusuknya, seperti palu. Lampu meja samping tempat tidur menyala, memancarkan cahaya kuning yang sakit-sakitan pada adegan itu. Dani menggeliat di antara spray yang basah oleh keringat dingin. Tubuhnya, rapuh dan kurus, melengkung dalam kejang-kejang hebat. Matanya terbelalak, melihat hal-hal yang tidak ada di sana. Halusinasi yang disebabkan oleh penarikan tiba-tiba obat penenang yang telah disuntikkan Kirana selama berbulan-bulan. "Tidak, lepaskan. Mereka gatal. Mereka membakar saya," teriak Dani sambil menggaruk lengannya dengan panik, membuka kembali koreng suntikan lama. Dani, bangun!" Aris menerkamnya. Dia mencoba menahan tangannya agar dia berhenti menyakiti dirinya sendiri, tetapi kekuatan anak itu luar biasa, lahir dari kepanikan kimiawi. "Nah, ini ayah. Ini ayah. Anda bukan ayah, Anda dia. Pergi, penyihir." Dani menendang tanpa melihat yang mengenai dada Aris, membuatnya kehabisan napas sejenak. Aris mundur ketakutan. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Di dunia bisnisnya, masalah diselesaikan dengan panggilan, dengan pengacara, dengan uang. Tetapi ini adalah neraka biologis yang tidak memiliki kekuatan kartu kreditnya. Kepanikan menguasai dirinya. Dia mencari teleponnya dengan tangan gemetar. Dia akan memanggil ambulans, rumah sakit swasta terbaik, kepala neurologi kota. Dia akan membayar berapapun agar mereka membius putranya dan menghentikan penderitaan itu. Tepat ketika dia akan menelepon, pintu kamar terbuka tiba-tiba. Siti masuk. Dia tidak mengenakan seragamnya, melainkan jubah katun usang dan rambutnya terurai, jatuh ke bahunya seperti air terjun hitam. Dia tidak membawa ketakutan di wajahnya, dia membawa tekad. "Jangan panggil siapapun," perintah Siti melihat telepon di tangan Aris. Suaranya memotong udara lebih tajam daripada pisau. Dia kejang. "Dia butuh dokter," teriak Aris putus asa. "Lihat dia butuh detoksifikasi." Siti melintasi ruangan dan merebut telepon dari tangan Aris, melemparkannya ke tempat tidur. "Jika Anda membawanya ke rumah sakit, mereka akan mengisinya dengan lebih banyak bahan kimia untuk menenangkannya." Tubuhnya berteriak karena kekurangan obat. "Racun itu harus keluar, Tuan. Racun itu harus keluar." Siti naik ke tempat tidur tanpa peduli pada hierarki atau norma sosial. Dia menempatkan dirinya di belakang Dani, menjebaknya dalam pelukan penahanan, melingkarkan lengan kuatnya di sekitar dada anak itu, melumpuhkannya ke tubuhnya sendiri. "Lepaskan saya!" aum Dani sambil menangis, mengeluarkan air liur, benar-benar tidak sadar. "Shh, sebentar lagi berlalu. Sayangku, sebentar lagi berlalu," bisik Siti di telinga anak itu, bergoyang maju mundur dengan ritmis. Dia tidak melawannya, dia menemaninya dalam badai. "Keluarkan, Dani," teriakkan semuanya. "Siti ada di sini, Siti ada di sini." Aris berdiri terpaku di kaki tempat tidur, merasa seperti penonton yang tidak berguna dari penderitaan putranya sendiri. Melihat Dani seperti ini, direduksi menjadi binatang kecil yang ketakutan dan kesakitan karena kelalaian ayahnya, adalah hukuman paling brutal yang bisa diterima Aris. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Aris dengan suara serak. Air mata mengalir bebas di wajahnya. "Siti, demi Tuhan, katakan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahan melihatnya menderita seperti ini." Siti mengangkat pandangannya.
Rambutnya berantakan dan ada garis darah di bibirnya di mana Dani tidak sengaja memukulnya dengan kepalanya, tetapi matanya adalah mercusuar dalam badai. Bawa kain dengan air dingin, dia demam. Dan bawa ember, dia akan muntah. Dan setelah itu, duduklah di sini dan pegang tangannya. Jangan lepaskan, meskipun dia berteriak pada Anda, meskipun dia memukul Anda. Biarkan dia tahu bahwa Anda ada di sini dalam kegelapan. Aris berlari. Dia berlari ke kamar mandi seolah hidupnya bergantung padanya. Dia mengisi wastafel, membasahi handuk, mencari ember. Dia tidak memanggil pelayan malam. Dia tidak ingin saksi. Itu adalah penebusannya. Ketika dia kembali, Dani sedang mengalami cegukan kering yang menyakitkan. Siti memegangi dahinya dengan kelembutan yang tak terbatas, membersihkan mulutnya dengan tepi jubahnya sendiri. Aris berlutut di samping tempat tidur, meletakkan kain dingin di dahi putranya yang terbakar. Dani menggigil, tetapi dingin tampaknya membawanya kembali ke kenyataan sejenak. Matanya berkaca-kaca dan merah, fokus pada Aris. "Ayah," rintih Dani dengan suara kecil dan serak. Saya sakit semua. Saya merasa ada serangga di dalam tulang saya." Aris merasa jiwanya hancur. Dia menggenggam tangan Dani. Itu dingin dan berkeringat, tetapi dia meremasnya dengan kuat. "Ayah tahu, juara. Ayah tahu. Itu obat buruk yang keluar. Kamu harus kuat. Tahan sebentar lagi. Ayah tidak akan meninggalkanmu." "Saya takut." "Ayah juga," akui Aris sambil mencium buku-buku jari putranya. "Ayah juga takut, Dani, tetapi ayah tidak akan pergi. Lihat ayah. Ayah ada di sini. Ayah tidak akan bergerak 1 milimeter pun." Jam berlalu. Itu adalah jam terpanjang dalam hidup Aris. Dani memuntahkan empedu sampai dia kelelahan. Dia menangis sampai suaranya habis. Ada saat-saat di mana Aris berpikir anak itu tidak akan bertahan, bahwa jantungnya akan berhenti berdetak karena usaha itu. Tetapi Siti ada di sana seperti batu karang. Dia memberinya tegukan air dengan gula, menyanyikan lagu pengantar tidur kuno, dengan suara pelan, memijat kakinya yang kram. Dan Aris belajar. Dia belajar membersihkan muntah putranya tanpa rasa jijik. Dia belajar mengganti spray dengan anak itu di atasnya. Dia belajar bahwa cinta bukanlah membeli mainan mahal, melainkan memegang ember saat manusia lain menderita. Menjelang fajar, demamnya turun. Tubuh Dani berhenti gemetar, dan dia rileks dalam tidur nyenyak dan alami. Yang pertama, dalam beberapa bulan, ruangan itu menjadi sunyi, berbau penyakit dan pengap, tetapi juga kemenangan. Aris menjatuhkan dirinya duduk di lantai dengan punggung bersandar di dinding, kelelahan. Setiap ototnya sakit. Kemeja sutranya hancur, bernoda, dan kusut. Siti turun dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak membangunkan Dani. Dia merapikan jubahnya, berjalan menuju Aris, dan tanpa berkata apa-apa, dia duduk di lantai di sampingnya, menjaga jarak yang sopan, tetapi dekat. "Anda melakukannya dengan baik, Tuan," bisik dia. Aris menoleh untuk menatapnya. Di bawah cahaya keabu-abuan fajar yang masuk melalui jendela, Siti tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata yang dalam, tetapi cantik, dengan cara yang belum pernah Aris perhatikan sebelumnya. Itu bukan kecantikan plastik dan berias kirana. Itu adalah kecantikan nyata, manusiawi, ditempa dalam belas kasih. "Anda yang menyelamatkannya," kata Aris. "Saya hanya memberikan handuk. Anda ayahnya. Suara Anda adalah yang membawanya kembali ketika dia berhalusinasi. Dia perlu tahu bahwa Anda tidak jijik padanya, bahwa Anda tidak takut pada rasa sakitnya." Aris melihat tangannya sendiri. "Sepanjang hidup saya pikir menjadi ayah adalah menyediakan. Bahwa jika mereka tidak kekurangan apapun secara materi, saya telah memenuhi tugas." Aris mengusap wajahnya dengan tangan, menggosok matanya. "Saya hampir membunuhnya, Siti. Saya membiarkan wanita itu masuk ke sini, dan saya hampir membunuhnya dengan ketidakpedulian saya." "Kata hampir adalah yang penting, Tuan. Hari ini Anda memulai lagi. Masa lalu tidak dapat dihapus, tetapi dapat diperbaiki." Mereka terdiam sejenak, berbagi kelelahan pertempuran yang dimenangkan. "Siti." "Ya." Aris menatap matanya dengan intens. "Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda malam ini. Saya mungkin akan memanggil dokter, mereka akan membiusnya, dan siklus akan dimulai lagi. Anda memecahkan siklus itu." Siti tersenyum sedikit dan berdiri, mengibaskan jubahnya. "Saya akan membuat kopi, Tuan. Ini akan menjadi hari yang panjang. Anda butuh kekuatan."
Aris melihatnya meninggalkan kamar dan merasakan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa rumah besar dan dingin ini mulai terasa sedikit seperti rumah. Pengorbanan emas. Pagi tiba dengan cahaya yang keras dan tanpa ampun. Aris belum tidur lebih dari 20 menit. Dia duduk di dapur dengan secangkir kopi hitam di tangannya, menatap uap yang naik. Dia mengenakan pakaian yang sama dari malam sebelumnya. Dia belum bercukur. Dani masih tidur di lantai atas, diawasi oleh Siti. Keheningan dapur terganggu dengan keras oleh dering telepon Aris di atas meja marmer. Aris menatapnya dengan kebencian. Layar menyala dengan sebuah nama, Roberto. Mitra. Dia mengabaikannya. Telepon berhenti berdering dan segera mulai lagi. 1, 2, 3 kali. Itu mendesak, penting, menuntut. Itu adalah suara kehidupan lamanya yang mengklaim tahanannya. Akhirnya Aris menjawab, menyalakan speaker, tanpa keinginan untuk mendekatkan perangkat ke telinganya. "Di mana Anda, Aris?" Suara Roberto menggonggong dari sisi lain, penuh stres dan kebisingan kantor di latar belakang. Pertemuan dengan investor Jepang dimulai 10 menit yang lalu. Mereka marah. Jika Anda tidak muncul dalam setengah jam dengan kontrak ditandatangani, merger akan batal. Kita berbicara tentang 50 juta dolar. Aris melihat keluar jendela dapur. Dia melihat taman di mana tragedi terjadi kemarin. Dia melihat kembang sepatu, dia melihat kursi roda cadangan terlipat di sudut. "Saya tidak akan datang," kata Aris. Suaranya terdengar tenang, anehnya tenang untuk seseorang yang membuang kekayaan. "Apa?" Ada keheningan tercengang di sisi lain telepon. "Apakah Anda mabuk, Aris? Dengarkan saya baik-baik. Jika Anda tidak datang, mereka akan menuntut Anda karena wan prestasi. Anda akan kehilangan posisi di dewan. Anda akan kehilangan bonus. Anda akan kehilangan jutaan. Gerakan pantat Anda, dan datang sekarang juga." Pada saat itu, Siti masuk ke dapur. Dia membawa nampan dengan sarapan untuk Dani. Tetapi dia berhenti ketika mendengar teriakan yang keluar dari telepon. Dia menatap Aris dengan khawatir, memahami dengan sempurna apa yang terjadi. Dia tahu bahwa itu adalah dunia majikannya, dunia yang memberinya kekuasaan, dunia yang membayar tagihan. Dia berharap dia akan bangun, mengenakan jasnya, dan lari seperti yang selalu dia lakukan. Aris melihat Siti. Dia melihat bagaimana wanita itu menundukkan pandangannya, berasumsi bahwa dia akan pergi, berasumsi bahwa uang selalu menang. Aris mengambil telepon. "Roberto," kata dia dengan tegas, "dengarkan saya. Putra saya mengalami krisis tadi malam. Dia hampir mati. Dia membutuhkan saya. Hari ini saya harus membantunya mandi. Saya harus ada di sana ketika dia bangun agar dia tidak takut." "Pekerjakan perawat," teriak Roberto. "Itu sebabnya Anda kaya. Bayar seseorang, dan datang lakukan pekerjaan Anda." Kalimat itu adalah pemicunya. Bayar seseorang. Logika yang sama yang hampir menghancurkan Dani. Logika yang sama yang membawa Kirana ke dalam hidup mereka. Aris merasakan amarah dingin naik di tenggorokannya, tetapi dia juga merasakan pembebasan mutlak. "Tidak," kata Aris. "Ayah tidak bisa dibayar, Roberto. Saya mengundurkan diri." "Apa? Anda dengar saya? Lakukan merger itu sendiri? Jika orang Jepang pergi, biarkan mereka pergi. Jika Dewan ingin memecat saya, biarkan mereka memecat saya. Jual saham saya jika perlu. Saya tidak peduli. Saya tidak akan datang hari ini, atau besok, atau minggu depan. Putra saya membutuhkan saya, dan saya tidak akan menukar 1 menit pun dengannya dengan semua uang di bank. Jangan telepon saya lagi." Aris menutup telepon. Dan dia tidak hanya menutup telepon. Dengan gerakan mulus, dia mematikan telepon dan menggesernya di atas meja sampai menabrak keranjang buah dengan lembut jauh dari jangkauannya. Keheningan kembali ke dapur, tetapi kali ini itu bukan keheningan yang tegang, itu adalah keheningan yang sakral. Siti menatapnya dengan mata terbelalak, memegang nampan dengan tangan gemetar. Dia telah mendengar segalanya. Dia telah mendengar seorang pria berkuasa melepaskan kerajaannya demi seorang anak yang hancur. "Tuan," gumam dia. "Itu 50 juta. Aris berbalik di bangku dan menatapnya. Dia menyisir rambutnya yang berantakan dengan tangan dan tersenyum. Senyum yang lelah, tetapi ringan, seolah-olah dia telah melepaskan baju besi timah dari dirinya. "Itu hanya kertas, Siti. Itu hanya kertas hijau. Dani, adalah darah dan daging. Tadi malam, ketika dia menggenggam tangan saya mengerti bahwa dia tidak tahu berapa banyak yang saya miliki di bank. Dia tidak peduli apakah saya CEO atau tukang kebun. Dia hanya ingin ayahnya tidak melepaskannya. Dan saya hampir kehilangan itu karena mengejar bayangan.
Siti meletakkan nampan di atas meja dan melangkah ke arahnya. Batasan tak terlihat antara majikan dan karyawan telah menipis begitu banyak sehingga hampir menghilang. Yang tersisa adalah dua manusia yang dipersatukan oleh cinta untuk orang ketiga. "Anda pria yang baik, Aris," kata dia. Itu adalah pertama kalinya dia memanggilnya dengan namanya tanpa kata tuan di depannya. Itu terlepas atau mungkin disengaja. Terdengar manis, intim. Aris merasakan kehangatan aneh di dadanya mendengar namanya di bibirnya. Itu bukan sanjungan, itu pengakuan. "Saya berusaha menjadi itu," jawab dia, merendahkan suaranya. "Tapi saya tidak tahu apa-apa, Siti. Sekarang saya punya banyak waktu di dunia, tetapi saya tidak tahu bagaimana mengisi waktu itu. Saya takut Dani akan bangun dan sekarang dia tidak memiliki obat di tubuhnya, dia akan menyadari bahwa dia membenci ayahnya." Siti menggelengkan kepala dan mendekat sedikit. Dia meletakkan tangan di atas meja, dekat dengan tangannya tanpa menyentuhnya, tetapi menciptakan jembatan energi. "Kebencian tidak bertahan di mana ada cinta, dan Anda menunjukkan banyak cinta padanya tadi malam. Tetapi Anda benar tentang satu hal, jalan akan sulit. Dani akan mengalami perubahan suasana hati. Dia akan sedih, dia akan marah. Anda harus menahannya. Anda harus menjadi karung tinjunya dan bantalnya." "Maukah Anda membantu saya?" tanya Aris. "Itu bukan perintah dari bos kepada bawahan. Itu adalah permohonan dari rekan kerja kepada rekan kerja. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya tidak ingin melakukannya sendirian. Saya membutuhkan Anda di sini dan bukan sebagai karyawan. Saya tidak ingin Anda membersihkan lantai lagi atau mencuci kamar mandi. Saya ingin Anda menjadi pemandu saya bersamanya. Saya akan membayar Anda 3 kali lipat. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Tetapi bantu saya mendapatkan kembali putra saya." Siti menatapnya dalam-dalam. Dia melihat kerentanan pada pria yang jam-jam sebelumnya tampak tak tersentuh. Dia melihat kejujuran brutal dari pengorbanannya. "Saya tidak butuh gaji 3 kali lipat," kata dia dengan martabat. "Saya akan melakukannya karena saya menyayangi Dani dan karena saya percaya pada Anda, tetapi dengan satu syarat. Apapun itu. Di rumah ini tidak ada lagi kebohongan dan tidak ada lagi jarak. Jika kita akan membesarkan anak ini, kita harus menjadi tim. Anda mencuci piring jika saya sibuk dengan Dani. Anda memasak jika saya lelah. Di sini semua orang sama mulai hari ini. Anda terima?" Aris melihat dapur mewahnya, tangan eksekutifnya, dan kemudian dia melihat tangan pekerja keras Siti. "Saya terima," kata dia tanpa ragu. "Bagus." Siti tersenyum dan senyum itu menerangi dapur lebih dari matahari pagi. "Kalau begitu, rekan, cuci wajah Anda dan bercukurlah. Karena putra Anda akan segera bangun dan Anda tidak ingin melihat gelandangan menakutinya. Saya akan membawakan sarapan. Ketika Anda siap, naiklah. Hari ini kita akan mencoba membuatnya duduk di taman tanpa rasa takut." Siti mengambil nampan dan menuju pintu keluar. Aris melihatnya pergi mengagumi kekuatannya, keanggunan alaminya. Dia merasakan sesuatu yang belum dia rasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Dan mungkin, hanya mungkin, percikan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lahir dari kekaguman yang mendalam dan yang menakutkannya lebih dari kehilangan 50 juta dolar. Dia bangkit, pergi ke wastafel, dan menuang air dingin ke wajahnya. Ketika dia melihat dirinya di cermin di atas wastafel, dia melihat seorang pria dengan kantung mata, rambut berantakan, dan hancur secara finansial. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia mengenali pria yang membalas tatapannya. "Selamat pagi, Ayah," katanya pada dirinya sendiri, dan menaiki tangga untuk memulai pekerjaan sejatinya. Neraka rehabilitasi. 3 minggu berlalu, 3 minggu yang terasa seperti 3 abad. Rumah besar itu, yang dulunya adalah makam keheningan, telah menjadi medan perang di mana musuh bukanlah seseorang, melainkan tubuh Dani sendiri. Detoksifikasi kimiawi telah berlalu, tetapi telah mengungkap bencana nyata, atrofi otot. Bulan-bulan sedasi dan imobilitas paksa oleh Kirana telah membuat kaki Dani kurus seperti ranting kering, lemah, tidak mampu menahan bahkan berat selimut tanpa gemetar. Adegan itu berlangsung di bekas ruang dansa, ruang besar dengan cermin dari lantai ke langit-langit yang telah Aris perintahkan untuk dikosongkan dari perabotan mahal untuk diubah menjadi gym rehabilitasi dadakan. Tidak ada mesin, canggih, hanya beberapa palang paralel kayu yang dia bantu pasang sendiri, mengampelas kayu agar tidak melukai tangan putranya. Saya tidak bisa, Ayah. Saya sakit." Teriakan Dani memantul di dinding, penuh frustrasi dan air mata. Anak itu tergantung di palang, dengan lengan gemetar karena berusaha menahan berat badannya sendiri. Kakinya,
Terbungkus celana pendek olahraga, tergantung tidak berguna, menyeret ujung kakinya di lantai. Keringat mengalir di dahinya, bercampur dengan air mata. Aris berlutut di depannya, dengan tangan di pergelangan kaki putranya, mencoba memandu gerakan. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya berantakan. Dia tidak lagi terlihat seperti konglomerat sampul majalah bisnis ternama. Dia terlihat seperti pria putus asa yang berjuang melawan gravitasi. "Kamu bisa, Dani," desak Aris dengan suara serak. "Hanya satu langkah. Kamu harus mencoba menggerakkan kaki kananmu. Kirim perintah dari otakmu. Ayo." Tidak merespons, Dani menangis, melepaskan satu tangan dan tergantung berbahaya pada tangan yang lain. "Sepertinya mereka mati. Biarkan saya ingin duduk." Aris merasakan gelombang panik dan amarah. Amarah terhadap Kirana, amarah terhadap dirinya sendiri, amarah terhadap alam semesta. Dia memukul lantai dengan tinjunya. "Kamu tidak akan duduk," teriak Aris. Kehilangan kesabarannya karena rasa sakit melihat putranya seperti itu. "Jika kamu duduk sekarang, kamu akan tetap duduk seumur hidupmu. Kamu harus berjuang, Dani." Dani terkejut dengan teriakan itu. Lengannya menyerah. Dia jatuh ke lantai seperti boneka kain. Lututnya membentur kayu. Suara benturan yang kering diikuti oleh tangisan yang memilukan, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena penghinaan mutlak. Aris membeku. Dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia telah menggunakan nada bos, nada tuntutan, lupa bahwa dia berhadapan dengan anak yang hancur. Siti, yang telah mengamati dari sudut dengan handuk dan sebotol air, turun tangan. Dia tidak berlari. Dia berjalan dengan langkah kaki yang kokoh dan berat yang bergema di ruangan itu, syarat dengan otoritas keibuan yang membuat Aris menundukkan kepala. "Keluar," kata Siti. "Itu bukan saran." Aris menatapnya dengan terkejut. "Siti, saya harus. Saya bilang keluar." Suara Siti naik nada, bergetar dan sengit. "Keluar dari sini sekarang juga. Anda memproyeksikan rasa bersalah Anda pada kaki anak itu. Anda ingin dia berjalan cepat agar Anda berhenti merasa bersalah atas apa yang terjadi padanya. Tetapi ini bukan tentang Anda, Tuan Aris. Ini tentang dia." Aris membuka mulut untuk membalas, tetapi dia melihat Dani di lantai, meringkuk menutupi wajahnya. Kebenaran kata-kata Siti memukulnya seperti tamparan. Dia benar. Dia ingin keajaiban cepat untuk menghapus kelalaiannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aris bangkit dan keluar dari ruangan, menutup pintu di belakangnya. Dia bersandar di dinding lorong dan merosot ke lantai, membenamkan wajahnya di tangan. Dia mendengar melalui kayu bagaimana tangisan Dani berubah nada. Di dalam ruangan, Siti duduk di lantai di samping Dani. Dia tidak menyentuhnya segera. Dia menunggu sampai anak itu berhenti terisak. "Dia bodoh," gumam Siti, melanggar protokol dan rasa hormat, berbicara dengan kejujuran brutal. "Ayahmu pria yang baik, Dani, tetapi kadang-kadang dia bodoh dan tidak sabar. Dia pikir kaki bisa diperbaiki seperti bisnis diperbaiki." Dani tertawa kecil, terkejut oleh hinaan karyawan itu terhadap majikannya. Dia mengangkat kepalanya dengan mata merah. "Sakit sekali, Siti. Saya merasa tulang saya akan patah." Siti mengangguk dan mengeluarkan botol minyak arnika dari sakunya. "Saya tahu, sayangku, saya tahu." Tuangkan sedikit minyak ke tangan hangatnya dan mulai memijat betis Dani yang atrofi dengan gerakan melingkar yang kuat tetapi lembut. "Kamu tahu mengapa sakit? Karena mereka bangun." Rasa sakit adalah hidup yang kembali, Dani. Ketika sesuatu mati, itu tidak sakit. Jika sakit, itu karena kakimu berteriak bahwa mereka ingin kembali menjadi milikmu. Dani menatap kakinya saat tangan ajaib Siti bekerja pada otot-otot yang tegang. "Menurutmu saya akan bisa berjalan lagi?" tanya anak itu dengan berbisik. Siti berhenti memijat sebentar dan menatap matanya, menahan tatapannya dengan intensitas yang menjanjikan keajaiban. "Saya tidak berpikir, Dani, saya tahu, tetapi itu tidak akan terjadi hari ini. Dan itu tidak akan terjadi karena teriakan ayahmu. Itu akan terjadi karena kamu adalah seorang pejuang." Siti tersenyum, "Dan karena saya tidak akan membiarkanmu menyerah, tetapi kita akan melakukannya sesuai kecepatanmu." "Setuju?" "Setuju," bisik Dani. "Bagus, sekarang kita akan mencoba berdiri sekali lagi. Hanya berdiri tanpa berjalan, hanya untuk menunjukkan kepada gravitasi bahwa kamu yang berkuasa di sini." Siti membantunya berdiri. Kali ini, tanpa tekanan Aris, Dani mencengkram palang, menarik napas dalam-dalam. Siti menempatkan dirinya di belakangnya, menyandarkan tangannya di pinggang anak itu, memberinya keamanan, tetapi bukan kekuatan. 1, 2, 3, naik. Dani mendorong. Lengannya gemetar, kakinya goyah,
tetapi dia berdiri tegak. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Lihat, bisik Siti di telinga Dani. Kamu berdiri, rajaku, kamu berdiri. Di lorong, Aris mendengar keheningan, diikuti oleh suara lembut. Kamu berhasil, dari Siti. Air mata kembali ke matanya, tetapi kali ini air mata rasa terima kasih. Dia mengerti bahwa uangnya telah membeli rumah dan palang, tetapi cinta Siti yang rendah hati adalah yang melakukan pekerjaan rekonstruksi yang sebenarnya. Dia tetap di sana mendengarkan, belajar untuk bersabar, belajar bahwa keadilan untuk putranya bukanlah lari cepat, melainkan maraton yang menyakitkan. Beban rasa bersalah dan pengakuan malam. Malam itu, badai tropis melanda rumah besar itu dengan amarah. Hujan mencambuk jendela kaca, seolah ingin masuk dan mencuci dosa-dosa rumah itu. Aris tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bekas jarum di lengan putranya. Dia melihat wajah Kirana tertawa. Dia melihat tanda tangannya sendiri pada cek yang mendanai penyiksaan itu. Dia turun ke dapur mencari kenyamanan dalam keheningan atau alkohol, meskipun akhir-akhir ini alkohol terasa seperti abu. Yang mengejutkannya, lampu dapur menyala. Siti duduk di meja marmer. Dia tidak bekerja, dia hanya duduk dengan secangkir teh panas di tangannya, menatap kegelapan taman melalui kaca basah. Dia membiarkan rambutnya terurai dan mengenakan jubah tua yang Aris sudah mulai kenali sebagai seragam kemanusiaannya. Aris berhenti di pintu masuk. Dia merasa seperti penyusup. Wanita itu telah memberikan lebih banyak kepada keluarganya dalam sebulan daripada dia sepanjang hidupnya. Tidak bisa tidur? Tanya Aris dengan lembut. Siti sedikit terkejut. Tetapi dia tidak berdiri atau mengadopsi postur kaku pelayan. Dia berbalik dan menawarinya senyum lelah. Hujan, kata dia, mengingatkan saya pada kampung halaman saya. Ketika hujan seperti ini, atap seng rumah saya berbunyi seperti orkestra. Itu tidak membiarkan saya tidur, tetapi saya menyukainya. Aris masuk dan duduk di depannya. Dia tidak menyajikan apapun untuk dirinya sendiri, dia hanya ingin berada di dekat ketenangannya. Saya minta maaf tentang hari ini, kata Aris sambil melihat tangannya yang terjalin di atas meja. Di gym, saya bodoh. Saya hampir menghancurkannya lagi. Anda takut, Aris? Jawab Siti, menggunakan namanya lagi dengan alami. Ketakutan membuat kita melakukan hal-hal bodoh. Anda melihat Dani dan Anda melihat kegagalan Anda sendiri, dan Anda ingin memperbaikinya dengan cepat agar Anda berhenti merasa bersalah. Tetapi luka jiwa tidak sembuh dengan tergesa-gesa. Aris mengangkat pandangannya. Mata gelapnya dipenuhi kesedihan yang tak terhindarkan. Bagaimana Anda melakukannya, Siti? Tanya dengan suara serak. Bagaimana Anda memiliki kesabaran sebanyak itu? Bagaimana Anda memiliki begitu banyak cinta untuk diberikan kepada anak yang bukan milik Anda? Sementara saya, yang adalah ayahnya, hampir tidak tahu bagaimana berbicara dengannya tanpa merusaknya. Siti menghela napas dan menyesap tehnya. Dia meletakkan cangkir itu dan menatap Aris dengan kedalaman yang melucutinya. Karena saya juga punya rasa bersalah, Tuan. Rasa bersalah yang memakan saya hidup-hidup setiap hari. Aris mengerutkan kening bingung. Anda? Rasa bersalah apa yang mungkin Anda miliki? Anda seorang malaikat. Saya bukan malaikat. Siti menggelengkan kepala dan bayangan rasa sakit melintasi wajahnya. Saya bilang saya punya seorang putra, kan? Namanya Bima. Dia berumur 8 tahun. Terakhir kali saya melihatnya, dia menangis memegang rok nenek saya karena saya naik bus untuk datang ke sini. Siti berhenti, berjuang dengan gumpalan di tenggorokannya. Saya datang ke sini untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, untuk mengiriminya uang untuk buku-bukunya, untuk sepatunya. Tetapi setiap kali saya memeluk Dani, setiap kali saya menyembuhkan luka Dani, saya merasa saya mencuri pelukan itu dari putra saya sendiri. Saya merasa saya merawat putra majikan sementara putra saya tumbuh tanpa ibu. Air mata tunggal mengalir di pipinya. Jadi tidak, Aris. Saya tidak sempurna. Saya merawat Dani dengan putus asa, karena itu satu-satunya cara untuk memaafkan diri saya sendiri karena telah meninggalkan Bima. Ketika saya menyelamatkan Dani, saya merasa saya menyelamatkan putra saya dari jarak jauh. Keheningan yang mengikuti itu padat, syarat dengan keintiman yang menyakitkan. Aris tercengang. Dia selalu melihat Siti sebagai penyelamat, yang kuat, yang tidak membutuhkan apa-apa. Dia tidak pernah berhenti memikirkan biaya pribadi pengorbanannya. Dia telah meninggalkan putranya untuk menyelamatkan putranya. Aris merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya, tetapi kali ini itu bukan hal buruk, itu adalah dinding terakhir yang memisahkan dunia mereka. Dia mengulurkan tangan melintasi meja, ragu sejenak, dan kemudian dengan lembut menutupi tangan Siti dengan tangannya.
Kulitnya hangat. Bawa dia, kata Aris. Siti mengangkat pandangannya, bingung tanpa menarik tangannya. Apa? Bawa Bima, ulang Aris dengan tegas. Bawa dia ke rumah ini. Tuan, saya tidak bisa. Anak-anak tidak diizinkan di sini. Dan ini rumah saya, sela Aris, meremas tangannya dengan lembut. Dan aturannya telah berubah. Saya tidak ingin Anda terus mengorbankan keluarga Anda demi keluarga saya. Ada banyak ruang. Dani butuh seorang teman. Anda butuh putra Anda. Dan saya perlu berhenti menjadi majikan yang hanya menandatangani cek dan mulai menjadi pria yang membantu orang yang dia sayangi. Siti menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak percaya. Anda serius? Saya tidak pernah lebih serius dalam hidup saya. Besok pagi kita kirim sopir untuk menjemputnya dan nenek Anda. Biarkan mereka semua datang. Biarkan mereka mengisi rumah ini dengan kebisingan. Biarkan mereka makan di meja ini. Aris membungkuk ke depan. Matanya bersinar dengan tekad sengit. Anda telah mengajari saya bahwa uang tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk menyatukan orang. Biarkan saya menggunakan uang sialan saya untuk melakukan sesuatu yang baik untuk pertama kalinya. Biarkan saya membawa putra Anda kepada Anda. Siti mulai menangis. Itu bukan tangisan sedih, melainkan tangisan lega dari beban bertahun-tahun yang tiba-tiba hilang. Dia meletakkan tangan bebasnya di mulutnya, terisak. Terima kasih. Terima kasih Aris. Aris tidak menarik tangannya. Mereka tetap seperti itu, dipersatukan oleh sentuhan di tengah dapur yang sunyi, sementara hujan mencambuk di luar. Pada saat itu, Aris tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dia tidak hanya menyelamatkan putranya, dia membangun keluarga baru, keluarga yang aneh dan ditambal, dijahit dengan bekas luka dan harapan. Dan saat menatap Siti, dengan mata berkilauan karena air mata dan rasa terima kasih, Aris merasakan sesuatu yang menakutkannya lebih dari kebangkrutan finansial. Dia merasa bahwa dia bisa jatuh cinta padanya, bukan pada pembantu, melainkan pada wanita yang baru saja menyelamatkan hidupnya untuk kedua kalinya malam itu. Sekarang pergilah tidur, bisik dia, menarik tangannya perlahan, merasakan kehilangan kontak. Besok kita harus menyiapkan rumah. Bima akan segera datang. Siti mengangguk, menyeka air matanya, dan berdiri. Sebelum meninggalkan dapur, dia berhenti di bingkai pintu dan berbalik. Selamat malam Aris, semoga Anda beristirahat. Ketika dia menghilang di lorong, Aris ditinggalkan sendirian di dapur, tetapi rumah itu tidak lagi terasa kosong, terasa penuh janji. Dia menuang segelas air untuk dirinya sendiri dan bersulang di udara. Untuk awal yang baru, katanya keras-keras. Dia tahu bahwa jalan rehabilitasi Dani akan panjang dan berliku, tetapi sekarang dia punya pasukan dan dia punya alasan untuk berjuang. Klimaks emosional, keajaiban bola. Pada hari Bima, putra Siti, tiba, matahari bersinar dengan intensitas yang tampaknya mengolok-olok kegugupan semua orang di rumah besar itu. Aris telah mengirim mobil pribadinya, yang berlapis baja, yang biasa dia gunakan untuk pertemuan dengan menteri, untuk menjemput seorang anak berusia 8 tahun dan seorang nenek tua di stasiun bus. Dani berada di teras, duduk di kursi rodanya. Dia mengenakan kaos baru dan rambutnya disisir dengan pomade, upaya yang menyentuh untuk terlihat keren di hadapan orang asing yang akan datang. Tangannya, bagaimanapun, mengkhianati kecemasannya. Mereka menggosok sandaran tangan kursi sampai mengkilap. Bagaimana jika dia tidak menyukai saya? Tanya Dani dengan berbisik tanpa melihat Siti. Siti, yang berdiri di belakangnya, menaruh tangan di bahunya. Dia juga gugup. Dia mengenakan gaun katun sederhana, tanpa seragam untuk pertama kalinya di hadapan tamu. Dia akan menyukaimu. Sayangku, Bima adalah badai, tetapi dia berhati lembut. Selain itu, dia belum pernah melihat rumah sebesar ini. Dia mungkin berpikir kamu adalah pangeran dari sebuah kastil. Mobil hitam muncul di tikungan jalan masuk, menaikkan sedikit debu. Jantung Aris, yang menunggu di kaki tangga, berdebar kencang. Dia akan menggabungkan dua dunia yang masyarakat katakan tidak boleh bersentuhan. Kendaraan berhenti, sopir membuka pintu belakang, dan dari sana melompat bola energi kecil. Bima memiliki kulit koklat yang terpapar matahari kampung, lutut tergores, dan mata hitam yang bersinar dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Di belakangnya turun nenek, seorang wanita kecil dengan selendang batik dan martabat diam, membawa keranjang anyaman yang pasti membawa makanan. Bima berdiri diam sejenak, melihat kebesaran fasad, kolom, jendela raksasa. Kemudian dia menundukkan pandangannya dan melihat Dani. Tidak ada penilaian di mata anak miskin itu. Tidak ada rasa kasihan. Hanya ada pengakuan instan. Hai,
teriak Bima sambil berlari menuju tanjakan tanpa menunggu siapapun. Ibu saya bilang Anda punya video game. Apakah itu benar atau bohong agar saya datang? Dani berkedip, terkejut dengan keterus-terangan itu. Ketegangan pecah seperti gelembung sabun. Itu benar, saya punya konsol terbaru, jawab Dani dan senyum malu-malu muncul di wajahnya. Hebat, saya bawa bola sepak saya. Sudah tua, tapi memantulnya asyik. Anda tahu cara jadi kiper? Senyum Dani goyah. Dia melihat kakinya yang tidak berguna. Saya tidak bisa main sepak bola. Saya tidak berjalan. Bima mengangkat bahu seolah data itu tidak relevan. Kalau begitu Anda bermain dengan tangan. Saya menendang, dan Anda menahan. Jika Anda punya roda, Anda lebih cepat kan? Itu seperti menjadi transformer. Aris mengamati adegan itu, merasakan gumpalan di tenggorokannya. Dalam 30 detik, anak rendah hati itu telah menormalkan kecacatan putranya dengan alami yang tidak pernah dicapai oleh terapis manapun selama bertahun-tahun. Transformer, bukan orang cacat. Selamat datang di rumah Anda, kata Aris. Maju untuk menyambut nenek, menggenggam tangannya yang keriput dengan hormat. Nyonya, suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Sore itu berubah menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat rumah besar itu. Kekacauan yang ceria, tawa, teriakan, suara bola menghantam rumput yang sempurna. Aris dan Siti mengamati dari teras dengan gelas limun di tangan. Tetapi momen kebenaran, klimaks yang akan mengubah segalanya, tiba saat matahari terbenam. Anak-anak berada di taman belakang. Bima telah mengimprovisasi gawang di antara dua pohon. Dani ditempatkan sebagai kiper, menggerakkan kursinya dari satu sisi ke sisi lain dengan keahlian baru, tertawa terbahak-bahak setiap kali dia memblokir tendangan Bima. Ini dia tembakan meriamnya, teriak Bima, bersiap untuk menendang keras. Dia menendang bola, tetapi perhitungannya salah. Bola melesat ke sudut tinggi, mengenai cabang dan memantul ke tepi kolam renang kosong yang sedang mereka bersihkan. Bola itu bergoyang di tepi, hampir jatuh ke dasar beton. Bolanya, teriak Bima sambil berlari untuk meraihnya, tetapi Dani lebih dekat. Semuanya terjadi dalam gerakan lambat bagi Aris. Dia melihat bola di tepi. Dia melihat Dani mendorong dirinya dengan kursi. Dia melihat kursi itu tersangkut di akar yang menonjol di rumput. Sial, teriak Dani frustrasi. Bola mulai menggelinding menuju jurang kolam. Itu adalah bola Bima, satu-satunya bolanya. Harta karun anak miskin. Tidak. Dani didorong oleh adrenalin yang tidak datang dari otak, melainkan dari jiwa, melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Dia lupa bahwa dia tidak bisa. Dia lupa diagnosis. Dia lupa rasa sakit. Dia mendorong dirinya dengan lengan di atas sandaran tangan kursi dan melompat ke depan. Dani, teriak Aris sambil melepaskan gelas limun yang pecah di lantai. Dia berpura-pura melompati pagar teras untuk berlari. Tunggu! Siti mencengkeram lengannya dengan kekuatan besi. Kukunya menusuk kulit Aris. Lihat dia. Jangan pergi. Aris melihat. Dani tidak jatuh tertelungkup ke tanah. Kakinya, kaki kawat yang telah gemetar di gym, telah bereaksi oleh naluri murni. Kakinya menancap di rumput, lututnya menekuk, gemetar hebat, mengancam akan roboh, tetapi mereka bertahan. Dani berdiri tegak, sendirian, tanpa palang, tanpa bantuan, berdiri di atas rumput yang tidak rata. Anak itu mengambil langkah goyah, seperti bayi yang baru lahir, lalu langkah lain. Dia berlari ke tepi kolam dan menangkap bola tepat sebelum jatuh. Usaha itu brutal. Setelah bola ada di tangannya, keseimbangan terputus, dan Dani jatuh terduduk di rumput. Tetapi dia tidak jatuh seperti orang sakit. Dia jatuh seperti anak kecil yang bermain. Keheningan yang mengikuti itu mutlak. Bima berdiri dengan mulut terbuka. Aris merasa jantungnya akan meledak. Dani duduk di rumput, memeluk bola tua itu ke dadanya. Dia melihat kakinya. Kemudian dia melihat ke teras, di mana ayahnya dan Siti membeku. Saya menangkapnya, teriak Dani. Suaranya bukan suara kesakitan, itu adalah suara kemenangan, kemenangan liar dan murni. Aris tidak bisa menahan diri lagi. Dia melompati pagar rendah dan berlari melintasi taman. Dia berlari seperti yang belum pernah dia lakukan untuk bisnis. Dia mencapai putranya dan menjatuhkan dirinya ke tanah tanpa peduli noda rumput di celana linennya. Kamu menangkapnya. Kamu menangkapnya. Juara. Aris memeluk Dani mencium kepala, wajah kotor, tangannya. Dia menangis terbuka, tangisan seorang pria yang ditebus. Kamu berjalan, Dani. Ayah melihatmu. Kamu mengambil 2 langkah. Itu 3, ayah. Koreksi Dani sambil tertawa dan menangis pada saat yang sama. Itu 3. Siti tiba beberapa detik kemudian bersama Bima dan nenek.
Dia berlutut di samping mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meletakkan tangannya di lutut Dani dan meremas, memastikan keajaiban. Matanya bertemu dengan mata Aris di atas kepala anak itu. Dalam tatapan itu ada pertukaran listrik. Mereka bukan lagi majikan dan karyawan, mereka adalah dua orang tua yang merayakan kehidupan. Batasan sosial telah hancur total di bawah berat 3 langkah itu. Ini baru permulaan, bisik Siti dengan suara serak karena emosi. Sekarang pegangan, Tuan Aris, karena anak ini akan ingin berlari. Aris menatap putranya, kotor, berkeringat dan bahagia, dikelilingi oleh keluarga barunya yang improvisasi. Dia merasakan kedamaian yang tidak pernah diberikan uang padanya. Biarkan dia lari, kata Aris, biarkan dia terbang. Saya akan ada di sini untuk menangkapnya jika dia jatuh. Transformasi, makan malam kebenaran. Malam itu, saat matahari terbenam, rumah besar itu tenang. Pesta perayaan balapan telah berakhir. Pesta pizza dan video game yang meninggalkan ruang tamu dalam kekacauan yang bahagia. Makan malam-malam itu tidak disajikan di ruang makan formal dengan meja mahoni sepanjang kilometer, di mana Aris biasanya duduk sendirian di satu ujung dan Kirana di ujung yang lain. Malam itu makan malam ada di dapur. Nenek Siti telah mengambil alih kompor industri, mengabaikan peralatan digital yang tidak dia mengerti, dan menggunakan wajan besi. Aroma nasi goreng yang baru dibuat, tempe, dan rempah-rempah memenuhi rumah, mengusir bau steril pembersih lantai mahal. Mereka semua duduk di sekitar meja pulau marmer. Aris, Dani, Siti, Bima, dan nenek. Tidak ada peralatan perak. Mereka makan nasi goreng dengan tangan, tertawa, saling mengoper sambal, berbicara semua pada saat yang sama. Aris melihat sekeliling. Dia mengenakan kaos sederhana, jeans, dan bertelanjang kaki. Ada noda sambal di dagunya yang tidak dia repot-repot bersihkan. Dia merasa lebih kaya saat itu daripada di acara amal manapun dalam kehidupan sebelumnya. Dani, kelelahan karena kegembiraan hari itu, tetapi berseri-seri, menjelaskan kepada Bima bagaimana cara memainkan level sulit dari video gamenya. Bima mendengarkan dengan mulut penuh, mengangguk terpesona. Siti sedang menyajikan lebih banyak es teh manis. Saat dia melewatinya, Aris dengan lembut menyentuh lengannya untuk menghentikannya. Duduk, tolong, pinta dia dengan suara pelan. Berhenti melayani. Anda tidak bekerja untuk saya lagi. Ingat, Anda bagian dari ini. Siti menatapnya. Cahaya hangat dapur melembutkan wajahnya. Ada keraguan di matanya. Ketakutan leluhur dari seseorang yang telah menjadi pelayan sepanjang hidupnya dan tidak tahu bagaimana menempati tempat lain. Sulit mengubah kebiasaan, Aris, akui dia. Kalau begitu, mari kita ciptakan kebiasaan baru. Aris berdiri. Kebisingan percakapan anak-anak berhenti. Nenek berhenti makan dan menatapnya dengan hormat. Aris berdeham, tiba-tiba merasa malu di hadapan audiens kecil ini yang sekarang adalah seluruh dunianya. Saya ingin mengatakan sesuatu, Aris memulai. Dia menatap Dani. Hari ini saya melihat keajaiban. Dan saya tidak hanya berbicara tentang Dani yang berdiri. Saya berbicara tentang rumah ini. Rumah ini mati. Itu adalah peti mati emas. Dan Anda, dia melihat Siti, lalu Bima, dan nenek. Anda telah meniupkan kehidupan ke dalamnya. Aris berjalan hingga berdiri di depan Siti. Dia berdiri diam, memegang kendi air di dadanya seperti perisai. Siti, kata dia, dan suaranya berubah menjadi nada yang dalam, serius, tetapi tak terbatas lembut. Selama bertahun-tahun saya buta. Saya mencari kebahagiaan dalam saldo bank. Dan dalam persetujuan orang yang bahkan tidak saya sukai. Saya membawa ke rumah ini seorang wanita yang cantik di luar dan busuk di dalam. Karena saya pikir itulah yang pantas didapatkan oleh pria di posisi saya. Siti menundukkan pandangannya, tersipu. Tuan, itu tidak perlu. Ya, itu perlu, sela dia dengan lembut, mengambil kendi dari tangannya dan meletakkannya di atas meja agar dia bisa menggenggam tangannya. Anda menyelamatkan putra saya. Anda menyelamatkan saya. Anda mengajari saya bahwa martabat tidak terletak pada merek pakaian, melainkan pada kapalan tangan yang bekerja dengan cinta. Aris menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan akan melanggar semua aturan lingkaran sosialnya. Dia tahu teman-temannya di klub golf akan menertawakannya. Dan dia tidak peduli. Saya tidak ingin Anda menjadi karyawan saya. Saya tidak ingin membayar Anda gaji untuk merawat keluarga saya. Karena Anda adalah keluarga saya. Saya ingin Anda tinggal. Saya ingin Bima tumbuh di sini bersama Dani sebagai saudara. Saya ingin nenek Anda menguasai dapur ini jika dia mau. Tetapi di atas segalanya,
Saya ingin tahu apakah seiring waktu seorang pria yang hancur dan bodoh seperti saya bisa memiliki kesempatan dengan wanita pemberani seperti Anda. Keheningan di dapur itu tebal, manis. Anak-anak saling memandang dengan mata terbelalak. Nenek tersenyum sedikit, terus makan nasi gorengnya, seolah dia sudah tahu ini akan terjadi selama berabad-abad. Siti mengangkat pandangannya. Mata gelapnya penuh air mata. Dia mencari di wajah Aris jejak ejekan, permainan kekuasaan. Dia tidak menemukan apa-apa selain kejujuran telanjang dan rentan. Aris, bisik dia. Saya seorang wanita desa. Saya tidak tahu cara menggunakan garpu kecil. Saya tidak tahu cara berbicara tentang politik. Teman-teman Anda akan menertawakan Anda. Biarkan mereka tertawa, kata Aris sambil mendekat selangkah lagi, menyerbu ruang pribadinya dengan kehalusan. Biarkan mereka tertawa sampai mereka tersedak. Saya akan menjadi pria paling bahagia di dunia makan nasi goreng di dapur bersama Anda, sementara mereka sengsara makan kaviar dengan orang yang tidak mencintai mereka. Aris mengangkat satu tangan dan membelai pipinya, menyeka air mata yang lolos. Maukah kamu tinggal? Tanya dia. Bukan karena uang, bukan karena Dani, melainkan demi kita. Siti menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan tangan pria itu. Dia merasakan beban bertahun-tahun kesendirian, dan perjuangan tiba-tiba menghilang. Dia membuka matanya dan tersenyum. Saya akan tinggal, jawab dia dengan tegas, tetapi dengan satu syarat. Aris tersenyum mengingat pertama kali dia memberinya syarat. Apa? Anda belajar membuat nasi goreng sendiri, karena jika saya akan menjadi nyonya rumah, saya tidak berencana memasak setiap hari. Tawa Aris bergemuruh di dapur, bergabung dengan tawa anak-anak dan nenek. Setuju. Aris membungkuk dan mencium Siti di dahi. Itu adalah ciuman yang murni, janji yang disegel. Sebuah permulaan. Tidak ada musik biola, hanya suara hujan di luar dan kehangatan keluarga sejati di dalam. Dani menatap Bima dan menyikutnya. Sudah saya bilang ayah saya aneh, bisik Dani sambil tersenyum. Orang dewasa memang aneh, simpul Bima sambil mengambil nasi goreng lagi. Tetapi mereka memasak enak. Adegan itu membeku di sana. Sebuah gambar yang tidak sempurna, berantakan, dan sangat manusiawi. Konglomerat bertelanjang kaki. Petugas kebersihan yang menjadi ratu, anak yang berjalan, dan anak yang bermimpi, semuanya di bawah atap yang sama, dilindungi bukan oleh dinding keamanan, melainkan oleh kesetiaan. Penebusan Aris selesai, bukan karena dia telah memulihkan kekayaannya, melainkan karena dia telah belajar bahwa satu-satunya kekayaan yang tidak dapat dicuri adalah yang duduk di meja Anda pada malam Selasa. Penghakiman, waktu, dan kekayaan sejati. Adegan 1. Salam perpisahan terakhir untuk masa lalu. Pengadilan. 3 bulan setelah malam badai, udara di ruang sidang pengadilan pengap, syarat dengan listrik statis yang hanya dihasilkan oleh keadilan ketika akan jatuh seperti palu. Tidak ada marmer untuk dikagumi di sini, tidak ada kemewahan, hanya dinding abu-abu dan wajah serius. Aris duduk di barisan depan. Di sampingnya, Siti, bukan sebagai karyawannya, melainkan sebagai pasangannya. Meskipun mereka belum memberikan label formal pada hubungan mereka, dia mengenakan setelan jas sederhana, berwarna krem, dan tangan yang telah mengepel lantai, sekarang menjalin jari-jari dengan tangan pengusaha paling kuat di kota. Dia gugup, telapak tangannya berkeringat, tetapi Aris meremas tangannya setiap kali dia gemetar, mentransmisikan kekuatan diam. Di bangku terdakwa, Kirana tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tanpa penata gayanya, tanpa perhiasannya, dan tanpa kesombongannya, dia adalah wanita kecil dan pahit. Seragam oranye sistem penjara terlalu besar untuknya. Ironi visual tentang bagaimana keserakahannya sendiri telah terlalu besar untuknya. Hakim, seorang pria tua dengan tatapan elang, mengetuk palu. Suara kering itu bergema seperti tembakan, mengakhiri gumaman. Kirana Montemayor, kata hakim, dengan suara datar. Anda dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan anak yang diperburuk, pemberian zat terlarang kepada anak di bawah umur, dan penipuan domestik. Kirana mengangkat kepalanya. Dia mencari tatapan Aris. Dia tidak mencari pengampunan, dia mencari pembenaran. Dia ingin melihat rasa sakit padanya. Dia ingin melihat bahwa dia merindukannya, bahwa hidupnya telah runtuh tanpanya. Tetapi apa yang dia temukan menghancurkannya lebih dari vonis. Aris menatapnya dengan ketenangan mutlak. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, ada sesuatu yang lebih buruk, ketidakpedulian. Dia menatapnya seperti seseorang yang melihat orang asing yang dia temui dalam lalu lintas bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak lagi memiliki kekuasaan atas dirinya.
Anda dihukum 15 tahun penjara efektif, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 10 tahun pertama, putus hakim. Kirana berteriak. Itu adalah suara yang melengking, jelek. Dia berdiri tiba-tiba, mencoba menerkam ke arah pagar yang memisahkannya dari publik. Para penjaga segera menahannya. Aris, pekik dia dengan wajah hancur. Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Saya melakukan segalanya untuk Anda agar Anda memiliki rumah yang tenang. Katakan pada mereka untuk berhenti. Saya istri Anda. Aris tidak bergerak. Siti secara naluriah sedikit meringkuk, takut dengan kekerasan teriakan itu. Aris melepaskan tangan Siti sebentar hanya untuk melingkarkan lengannya di bahunya dan menariknya ke arahnya, melindunginya. Anda bukan apa-apa lagi, Kirana, bisik Aris pada dirinya sendiri, sangat pelan sehingga hanya Siti yang bisa mendengarnya. Anda hanya kenangan saat saya buta. Mereka membawa Kirana pergi, menyeretnya, menendang dan mengutuk, menjanjikan balas dendam yang tidak akan pernah bisa dia penuhi. Ketika pintu ganda tertutup di belakangnya, keheningan yang tersisa di ruangan itu adalah kedamaian yang memurnikan. Aris berbalik ke arah Siti, memegang wajahnya di antara kedua tangannya. Sudah berakhir, kata dia. Monster itu tidak ada lagi. Sekarang hidup dimulai. Siti mengangguk dengan mata basah. Ayo pulang, Aris. Anak-anak keluar dari sekolah dalam 1 jam dan saya janji akan membuat kue jagung. Mereka meninggalkan pengadilan berjalan perlahan di bawah sinar matahari tengah hari, meninggalkan kegelapan hukum untuk kembali ke cahaya domestik. Adegan 2. Perlombaan hidup. 1 tahun kemudian. Lapangan olahraga sekolah swasta penuh dengan orang tua berteriak, kamera ponsel merekam, dan anak-anak berlari dengan kaos warna-warni cerah. Itu adalah hari Olimpiade sekolah, Porseni. Setahun yang lalu, Aris akan mengirim asistennya untuk merekam acara itu untuk ditonton nanti, atau tidak sama sekali. Hari ini dia berada di tribun di barisan depan dengan kaos yang bertuliskan Tim Dani, dilukis dengan tangan dengan cat mengembang yang bengkok. Di sampingnya, Nenek Siti membagikan nasi uduk secara diam-diam kepada ibu-ibu masyarakat kelas atas lainnya yang menerimanya dengan senang hati, melupakan diet ketat mereka di hadapan rasa rumahan. Siti berdiri, berteriak instruksi taktis, seolah-olah dia adalah pelatih profesional. Bima, jangan terlalu maju. Tunggu dia, teriak dia. Di lintasan atletik, lari 100 meter akan dimulai. Bima berada di jalur 3. Gesit, cepat, gazel, alami. Di jalur 4 ada Dani. Dani tidak mengenakan kursi roda. Dia mengenakan penyangga ortopedi ringan di betisnya, dari serat karbon. Hampir tidak terlihat di bawah celana olahraga. Dia telah bertambah berat, otot, dan warna. Dia bukan lagi anak transparan dari setahun yang lalu. Dia memiliki bekas luka di jiwanya, ya, tetapi dia juga memiliki api di matanya. Siap di tempat, teriak wasit. Aris menahan napas. Dia merasakan tangan Siti mencari tangannya dan meremasnya hingga memotong sirkulasi. Sedia, mulai, tembakan berbunyi. Anak-anak melesat. Bima keluar lebih dulu, cepat seperti angin, tetapi pada jarak 10 meter, dia melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh atlet Olimpiade. Dia mengerem, melihat ke belakang. Dani memiliki permulaan yang lambat. Kakinya masih belum merespons dengan kecepatan kilat, tetapi mereka merespons. Dia berlari dengan langkah yang tidak teratur, sedikit pincang, mengayunkan lengan dengan kuat untuk mengimbangi keseimbangan. Dia berada di urutan terakhir, jauh di belakang kelompok utama. Penonton terdiam. Itu adalah momen yang canggung bagi banyak orang melihat anak cacat itu mencoba berkompetisi. Tetapi kemudian, Dani tersandung. Itu terjadi pada jarak 30 meter. Kaki kirinya tersangkut, dia jatuh berlutut di lintasan tanah liat merah. Benturan itu terdengar hingga ke tribun. Dani! Teriak Aris. Berdiri tiba-tiba, siap menyerbu lintasan lagi. Siti menghentikannya. Kali ini bukan dengan kekuatan, melainkan dengan suara lembut. Tunggu, lihat dia. Di lintasan, Dani tidak menangis. Dia menggertakkan gigi. Lututnya tergores, sedikit berdarah. Dia bisa saja tetap di sana. Dia bisa saja menunggu para medis datang dengan tandu, mengambil kembali peran korbannya. Tetapi Dani mengangkat pandangannya dan melihat Bima. Bima tidak terus berlari. Bima telah kembali dan berdiri 2 meter darinya, mengulurkan tangan. Bangun, bro, teriak Bima. Kita belum melewati garis finish. Dani memukul tanah dengan marah, menyeka keringat dari dahinya. Dan, menolak tangan Bima, dia mendorong dirinya sendiri. Dia berdiri, goyah, kotor, terluka, tetapi berdiri. Saya bisa.
teriak Dani, dan mulai berlari lagi. Dia tidak memenangkan perlombaan. Dia tiba terakhir, hampir 1 menit setelah pemenang. Tetapi ketika Dani melewati garis finish dengan Bima berlari di sisinya tanpa melewatinya, stadion meledak. Itu bukan tepuk tangan kasihan, itu adalah standing ovation yang memekakkan telinga, tulus, mendalam. Para orang tua kaya, para guru, anak-anak lain, semua berdiri. Aris menangis tanpa malu, air mata membasahi kaus. Tim Dani-nya. Dia menatap putranya yang mengangkat tangan ke langit seolah dia memenangkan emas dunia. Pada saat itu Aris mengerti bahwa kesuksesan bukanlah tiba pertama. Kesuksesan adalah memiliki kekuatan untuk bangkit ketika semua orang berharap Anda tetap di tanah. Siti memeluknya di pinggang, menyembunyikan emosinya sendiri di dadanya. Kita berhasil, Aris. Dia terisak. Kita berhasil. Tidak, koreksi dia sambil mencium rambutnya. Dia yang berhasil. Kita hanya memberinya sepatu. Adegan 3. Taman kembang sepatu. Penutup. Sore itu, saat matahari terbenam, rumah besar itu tenang. Pesta perayaan balapan telah berakhir. Pesta pizza dan video game yang meninggalkan ruang tamu dalam kekacauan yang bahagia. Aris keluar ke taman. Taman yang sama di mana semuanya dimulai. Kembang sepatu masih ada, bersemangat, merah muda, saksi bisu tragedi dan kebangkitan. Tetapi udara tidak lagi berat. Siti duduk di bangku batu membaca buku. Dia mulai mengambil kelas malam untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, sesuatu yang Aris dorong dengan kebanggaan yang berlebihan. Dia mendekat dan duduk di sampingnya. Dia menutup buku dan tersenyum padanya. Senyum yang mencapai matanya, bebas dari bayangan. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya dia. Aris melihat ke rumah. Melalui jendela dapur yang terang, nenek terlihat mengajari Dani dan Bima menguleni roti. Dani berdiri, bersandar di meja, tertawa saat Bima mengisi wajahnya dengan tepung. "Saya berpikir bahwa saya hampir kehilangan segalanya," kata Aris. "Jika kamu tidak berteriak hari itu, jika kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi saya akan tetap menjadi pria kaya dan sengsara, menikah dengan kebohongan, dengan seorang putra yang dibius di kamar gelap." Aris meluncur dari bangku dan menaruh satu lutut di tanah, mengabaikan bahwa itu adalah celana bagusnya. Siti meletakkan tangannya di mulutnya, terkejut. "Aris, bangun! Kamu akan mengotori pakaianmu." "Saya tidak peduli," kata dia sambil menggenggam tangannya. "Siti, saya tidak punya cincin berlian sekarang. Saya bisa membeli satu besok, yang terbesar di toko perhiasan. Tetapi saya merasa itu tidak cocok denganmu." Itu adalah Aris yang lama. Dia memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Itu bukan perhiasan, itu adalah sarung tangan karet kuning. Sarung tangan yang sama, yang dia sobek dengan penghinaan pada hari konflik, dan yang dia ambil dari tempat sampah malam itu juga sebagai pengingat kesalahannya. Dia menyimpannya selama ini. Siti melihat sarung tangan tua dan kusut itu, dan kemudian melihat Aris. Dia mengerti simbolnya. Dia mengerti bahwa dia menawarinya penyesalan abadi dan pengabdian mutlak. "Sarung tangan ini mewakili saat saya hampir menghancurkan hidup saya, dan saat kamu menyelamatkannya," kata Aris dengan suara gemetar. "Saya ingin kamu menikah denganku, Siti. Bukan agar kamu menjadi nyonya rumah, karena kamu sudah menjadi itu, melainkan agar kamu menjadi pendamping hidupku, setara denganku, kompas saya. Saya ingin anak-anak saya, karena Bima juga sudah menjadi putra saya, melihat bahwa cinta sejati tidak melihat kelas sosial, tidak melihat masa lalu, atau rekening bank." Siti mengambil sarung tangan itu. Jari-jarinya mengusap karet dingin itu. Dia menangis, tetapi tersenyum dengan cahaya yang mengalahkan matahari terbenam. "Saya terima," kata dia dengan suara tegas. "Saya menerima pria yang tahu bagaimana meminta maaf berlutut. Saya menerima ayah yang belajar mencintai, dan saya menerima orang gila yang menyimpan sampah sebagai harta karun." Aris bangkit dan menciumnya di dahi. Itu adalah ciuman yang dalam, lambat, menyegel perjanjian antara dua dunia yang bertabrakan untuk menciptakan satu yang baru, lebih kuat, lebih nyata. Dari jendela dapur 3 wajah melihat, Nenek, Dani, dan Bima. Mereka berciuman, seru Bima dengan cemberut jijik kekanak-kanakan. "Sudah waktunya," kata Dani sambil tersenyum, menyeka tepung dari tangannya. "Sekarang kita benar-benar keluarga." "Kita selalu begitu, Nak," kata nenek, memberikan pukulan lembut di kepala masing-masing. Hanya saja orang dewasa membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari apa yang ada di depan mereka. Epilog akhir. Kamera perlahan menjauh dari pasangan yang berciuman di taman. Ia naik di sepanjang dinding yang ditutupi bunga, melewati atap rumah besar itu,
dan melayang ke langit berbintang. Rumah itu, yang di awal cerita adalah monumen dingin bagi kesombongan, sekarang bersinar dengan cahaya hangat dari semua jendelanya. Tawa, musik radio lama, dan gonggongan anjing baru yang baru saja mereka adopsi terdengar. Di layar hitam, sebelum kredit, muncul frasa sederhana, "Darah membuatmu kerabat, tetapi kesetiaan membuatmu keluarga." Tamat.